Saya tidak menyangka bahwa putra keluarga Song yang boros benar-benar memiliki kemampuan tertentu. Bertengger di bangunan kayu bobrok di samping tembok kota, seorang pria bertopeng terkejut dengan tindakan Song Si dan menarik busurnya lagi. Kali ini, 3 anak panah ditembakkan secara bersamaan. Dia mengeluarkan anak panah dari tempat anak panah di punggungnya dan mengirimkannya mengejar anak panah yang dia lepaskan sebelumnya untuk menyerang. Sebelum Song Si bisa mendarat sepenuhnya di tanah, dia menyadari bahwa 3 anak panah tajam telah ditembakkan dalam formasi segitiga. Dia hanya sempat memblokir 2 anak panah sebelum dia terkena anak panah ketiga dan keempat dan jatuh ke rumput liar di bawah tembok kota. Ding, selamat telah terbunuh oleh panah. Fisik 1. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Ding, selamat telah dibunuh oleh target baru. Kamu memenuhi syarat motivasi. Subsistem lotre telah diaktifkan. Jika kamu membunuh target dalam waktu yang ditentukan, kamu akan diberi 1 kesempatan untuk menarik lotre. Saat dia dihidupkan kembali, Song Si dengan cepat melarikan diri dari tempat itu di bawah naungan rumput liar. Seseorang yang membawa busur melompat turun dari bangunan kayu dan berjalan untuk memastikan apakah Song Si telah meninggal. Saat dia berjalan, dia berpikir, bahkan jika kamu berada di alam Chonate, tetap saja menyakitkan jika ditembak oleh panah berantaiku, apalagi seorang ahli pasca kelahiran yang hanya mempelajari beberapa seni bela diri. Namun ketika dia melangkah mendekat, dia menemukan bahwa hanya ada beberapa anak panah yang tersisa di rumput liar yang patah. Tidak ada mayat sama sekali. Pupil matanya mengecil dan dia terkejut, tidak ada darah sama sekali. Bagaimana mungkin? Suara mendesing. Angin kencang tiba-tiba muncul dari samping, menyapu gelombang udara yang panas. Dia mengangkat tangannya untuk memblokir. Retakan. Tangan kanannya langsung patah, dan telapak tangan besi panas menampar bahunya. Dengan suara patah yang menusuk telinga, bahunya roboh. Seolah-olah dia ditabrak oleh gajah raksasa purba. Pada saat yang sama ketika tubuhnya berubah bentuk, dia terbang seperti boneka kain dan menabrak pohon, hingga mematahkannya dalam prosesnya. PFFT. Dia memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia bisa mengatur napas, sebuah kaki menginjak dadanya dan terdengar suara retakan lagi. Song Si menatap orang ini dengan dingin, "Mengapa kamu menembakku?" Dia sangat marah. Seseorang sebenarnya berusaha membunuhnya di siang hari bolong. "Itu, keluarga San, jangan bunuh aku." Pemanah itu sangat kesakitan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan benar. Keluarga Matahari, Song Si bingung. Bukankah itu Heidusi? Dendam apa yang dimiliki keluarga San padanya sehingga mereka harus mengirim seseorang untuk membunuhnya? Dia mengerahkan sedikit tenaga pada kakinya, siapa sebenarnya itu? Jangan injak aku lagi. Tulang rusukku akan menembus hatiku. Pemanah itu berteriak, "Tuan Muda San Xuanlah yang meminta saya untuk membunuh Anda. Saya kebetulan melihat Anda di gerbang kota dan mengikuti langkah kaki untuk mengejar Anda. Pada akhirnya, saya tidak menyangka Anda akan melompat begitu tinggi. Saya merasa Anda tidak sesederhana kelihatannya, jadi saya mengambil kesempatan untuk menembak Anda. Saya tidak berharap Anda menjadi lebih kuat dari yang saya kira. Mengapa San Xuan membunuhku? Aku tidak punya dendam hidup dan mati dengannya, kan?" Song Si menyipitkan matanya. "Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti perintah. Kamu." Retakan. Suaranya tiba-tiba berhenti saat dia diinjak sampai mati oleh Song Si. "Ding, selamat telah membunuh target kematian. Kamu diberi 1 kesempatan untuk menggambar lotre." Song Si memandang orang ini dengan dingin. "Karena kamu tidak tahu, tidak ada gunanya menahanmu. Aku pribadi akan bertanya pada San Xuan." Dia melihat sekeliling dan menundukkan kepalanya untuk menjarah barang-barang pihak lain. Dia bahkan mengambil busur dan belatinya. Dia menarik tali busur dan menyadari bahwa butuh banyak usaha untuk menarik tali busur. Keterampilan memanah pemanah yang mati sangat luar biasa. Tidak heran dia tidak bisa memblokir anak panah itu. "San Xuan, kau tidak akan meminta seseorang untuk membunuhku hanya karena aku merebut wanitamu di rumah bordil bulan baru, kan?" Song Si mengerutkan kening dan menebak alasannya. Tiba-tiba, suara isak tangis terdengar. Dia menghentikan langkahnya dan melompat ke dinding untuk mengamati.
Ia menyadari ada banyak mayat tergeletak di tanah, ditutupi kain putih. Di samping mereka, anggota keluarga menangis dan membakar kertas persembahan. Wabah! Hati Songsi tenggelam ketika dia memikirkan apa yang dikatakan oleh pengawal besi hitam dari divisi pembunuh iblis. Dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia tetap diam dan meningkatkan kecepatannya saat kembali ke istana keluarga Song. Ketika dia kembali ke halaman rumahnya, dia segera duduk bersila dan bersiap untuk berkultivasi. Dia sekarang semakin merasakan pentingnya memiliki kemampuan dan kekuatannya sendiri. Dia mulai merasa bahwa dia tidak seharusnya terus mencari kematian. Apalagi sekarang dia berhubungan dengan lebih banyak orang dan dia juga menjadi semakin kuat, kemungkinan ditemukan melalui pacaran dengan kematian semakin meningkat. Sebelum berkultivasi, ia membuka sistem untuk memeriksa profilnya. Ras, manusia. Semangat, 60. Fisik, 66,5. Pemahaman, 50. Bakat, akar roh api kelas menengah. Kekuatan ilahi bawaan, penerangan hati Dao, Fajra tak terkalahkan. Kemampuan, telapak pasir besi, pencapaian kecil, seni prajna, pendahuluan, teknik pemurnian yang, tingkat keempat, tangan tak terkekang, pencapaian kecil, langkah gambar ilusi, penguasaan lebih besar. Teknik 9 yang ilahi, tingkat pertama, formasi arai, pemula. Energi, 9 yang energi sejati, 30. Poin atribut kebebasan, 34. Peluang lotre, 2. Pengundian ganda. Songsi memulai undian loterenya. Ding, selamat telah menggambar mantra tingkat rendah, verbal. Ding, selamat telah mendapatkan pil berharga dan pil permajaan penyembuhan terbaik. 2 item berturut-turut ada di bagian tanda tanya. Salah satunya adalah mantra tingkat rendah dan yang lainnya adalah pil penyembuh. Dia tidak terlalu tertarik. Mantra Dharma masih baik-baik saja. Adapun pil penyembuhan, apakah itu sebanding dengan kondisi pemulihan penuhnya setelah meninggal? Setelah menyerap konten budidaya mantranya, Songsi segera mengeluarkan pil peningkat Kili Urusue. Dia mengedarkan teknik 9 yang ilahi, telapak pasir besi, dan teknik penyempurnaan yang lebih banyak kiroh langit dan bumi diserap olehnya dan diubah menjadi 9 energi sejati. Esensi ki di tubuhnya juga disempurnakan lebih cepat, berubah menjadi 9 energi sejati. Pil peningkat ki bermanfaat bagi budidaya ki dan budidaya seni bela diri. Songsi berpikir keras. Dia merasa kekuatannya belum cukup kuat, jadi dia harus makan yang lain. Baru pada saat itulah dia merasa peningkatannya lebih jelas. Kecepatan kultivasinya meningkat secara signifikan dan uap putih keluar dari tangannya. Dia mengedarkan kekuatan internal dari telapak pasir besi dan mulai terus-menerus melunakkan telapak tangannya. Dia mulai mengedarkan seni prajna lagi dan kemudian meninggal 8 kali karena penyimpangan ki. Melalui ini, ia memperoleh 8 poin pemahaman dan berhasil mengedarkannya bersama-sama. Keempat teknik diaktifkan pada saat yang sama dan seluruh tubuh Songsi mulai bersinar. Di antara teknik budidaya ini, teknik 9 yang ilahi mengolah titik akupuntur. Setiap kali beredar, ki asli akan menjadi lebih tebal. Teknik budidaya yang menyerap ki spiritual api langit dan bumi untuk memberikan kekuatan eksternal untuk budidaya Songsi. Telapak pasir besi mengolah telapak tangan. Di bawah tekanan yang terus-menerus, telapak tangan Fajra tak terkalahkan miliknya menjadi semakin tidak bisa dihancurkan. Seni prajna mengembangkan tubuh fisik. Khususnya otot dan tulang di seluruh tubuh untuk memperoleh kekuatan seekor banteng yang mengamuk. Di antara ketiga teknik budidaya tersebut, telapak pasir besi dan teknik kebijaksanaan adalah yang paling lemah. Di bawah pengaruh fondasi kuat Songsi dan teknik 9 yang ilahi, dia menguasainya hanya dalam setengah hari. Teknik budidaya yang telah mencapai tingkat kelima, yang setara dengan penyempurnaan ki tingkat kelima. Setengah dari titik akupuntur keempat dari teknik 9 yang ilahi telah dibuka tetapi kecepatannya paling lambat. Keempat seni bela diri itu adalah yang ekstrim. Tubuh Songsi menjadi semakin panas, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Aku tidak tahan lagi. Songsi tidak punya pilihan selain mengisi baskom kayu dengan air dingin dan melompat ke dalam air untuk cocok ditanam. Setelah cocok ditanam setengah hari, air dalam ember mendidih. Tangan Songsi tiba-tiba terbakar oleh gumpalan api. Telapak pasir besi miliknya telah diolah dengan sempurna. Ding, selamat karena telah menyempurnakan telapak pasir besi. Kamu telah diberi satu kesempatan untuk menggambar lotre.
Tidak lama setelah telapak pasir besi disempurnakan, otot dan tulang Song Si berderak saat ia menjadi lebih kuat. Ding, selamat telah menyempurnakan seni prajna. Kamu diberi satu kesempatan untuk menggambar lotre. Bab ini pertama kali didistribusikan pada platform VLSS 1N. Song Si menghela nafas dan membuka matanya. Dia menunduk karena terkejut. Udara di dalamnya telah menguap. Apakah seganas itu? Disarankan aku masuk ke dalam sumur. Dia datang ke sumur kuno di halaman belakang dan melompat turun. Segera, air sumur mendidih tetapi Song Si terus mengedarkan teknik budidayanya. Kedua seni bela dirinya telah mencapai kesempurnaan, memungkinkan dia dengan mudah mencapai tingkat ke-6 teknik penyempurnaan yang. Dia hanya tinggal sebentar lagi untuk mencapai tahap akhir dari penyempurnaan Ki. Pada siang hari berikutnya, ada kepulan di atas kepalanya dan aliran energi merah tiba-tiba keluar. Samar-samar berubah menjadi seekor banteng. Aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Hanya kekuatan teknik seni prajna yang dimilikinya sekarang dapat menghancurkan seorang ahli pasca kelahiran. Pada saat yang sama, pikirannya sepertinya telah mencapai ketinggian baru. Dia benar-benar dapat meninggalkan tubuh fisiknya dan mendeteksi situasi dalam jarak 10 kaki darinya. Ini adalah perasaan spiritual dari seorang ahli Chonate atau seorang yang menguasai Ki Refinement tahap akhir. Menghancurkan sekte surgawi untuk menjadi Chonate meratakan itu? Tapi aku hanya menghabiskan 1 hari. Song Si berkemah. Jika seniman bela diri lain mendengar ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan merasa iri. Kebanyakan seniman bela diri pasca kelahiran tidak akan pernah bisa mencapai alam Chonate sepanjang hidup mereka. Jika Song Si bisa melakukannya setelah menyanyikannya dengan serius hanya sehari, itu pasti akan membuat mereka marah. Sebenarnya ada alasan mengapa Song Si bisa memutarnya begitu cepat. Pertama-tama, kemampuan pemahamannya sangat kuat. Peredaran teknik budidaya adalah permainan anak-anaknya. Oleh karena itu bahkan ketika dia mengedarkan tekniknya dengan cepat, masih akan sangat sulit dia untuk menderita penyimpangan Ki. Kedua, tubuh fisik dan kekuatan spiritualnya sekarang sangat kuat. Dia sudah dekat dengan Chonate Realm. Selain itu, dia telah mengembangkan teknik 9 yang ilahi dan budidaya teknik lainnya bersama-sama. Berada pada apa yang disebut sebagai tingkat kemacetan Chonate Realm bukanlah masalah besar lagi baginya. Misalnya, ketika Big Smart mengembangkan seni prajna dan memiliki kekuatan yang terbatas, jika dia ingin menerobos ke ranah Chonate dengan cepat, dia harus bergantung pada pil obat. Song Si telah 4 teknik seni bela diri dan fondasinya berkembang sangat kokoh. Oleh karena itu, ranah Chonate-nya hanya setara dengan ambang kecil antara tahap tengah dan akhir penyempurnaan Ki. Setelah menerobos ke alam Chonate, Song Si menyadari bahwa pikirannya juga dapat menyerap sebagian dari Ki spiritual langit dan bumi, tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan efek ketika akar spiritualnya menyerap Ki. Hanya dengan berpikir dengan pikirannya, gumpalan Ki roh langit dan bumi turun dari gerbang surga dan memelihara perasaan ilahinya. Pada saat yang sama, dia bisa menyaring Ki menjadi 9 energi sejati. Sekecil apapun nyamuk, ia tetaplah daging. Selain itu, Ki spiritual dari alam terhubung diperkirakan setengah dari efisiensi penyerapan akar spiritual. Itu setara dengan memiliki sarana tambahan yang mampu menyempurnakan Ki spiritual. Apakah ini mencerminkan ganda keabadian dan seni bela diri? Manfaatnya luar biasa. Saya tidak hanya mendapatkan tubuh fisik dan kesadaran ilahi yang kuat, saya juga dapat meningkatkan kecepatan penetrasi Ki. Song Si diam-diam senang. Dia segera menyempurnakan Ki spiritual dari alam terhubung, memungkinkan teknik penyempurnaan yang miliknya menembus ke tingkat ke-7. Di ranah budidaya abadi, level Song Si saat ini setara dengan ranah Chonate tahap akhir. Kesenjangan antara dia dan kekuatan lain seperti Wu Chenzi menjadi sangat kecil. Jumlah total 9 yang energi sejati di tubuhnya langsung berlipat ganda, melebihi 100. Lalu telapak tangan memerah. Kekuatan murni yang terkumpul di telapak tangan hancur seperti pasir, tampak lembut saat disentuh. Tangannya menjadi seperti pasir besi, menyatukan kekerasan dan kelembutan. Teknik Iron Sun Pal miliknya juga telah mencapai ranah Chonate. Dengan peningkatan 2 seni bela diri Chonate, total Truki Song Si mencapai lebih dari 180 poin. Jauh melebihi mereka yang baru saja menerobos ke ranah Chonate. Sejak saat inilah jumlah Ki sejati Song Si jauh melebihi kebugaran fisiknya. Situasi ini hanya akan menjadi normal mulai sekarang.
Baik itu pemikiran atau seni bela diri, energi dalam tubuhnya harus mencapai batas atas tubuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Kalau tidak, hanya dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tidak akan mampu bertarung secara efektif. Dengan demikian, dia tidak ada bedanya dengan orang kasar. Setelah menerobos ke alam abadi, lebih banyak ki spiritual diserap oleh Songxi, yang pada gilirannya menyebabkan pelanggaran teknik 9 yang ilahi. Air sumur terus mendidih dan menghilang dengan sangat cepat. Hari lain telah berlalu. Songxi menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan seluruh kekuatan ke titik akupuntur Shaoyang di tangan kirinya dan mulai fokus mengolah titik akupuntur tersebut. Setelah 2 hari tertutup, lebih dari separuh titik akupuntur ini telah dibuka. Setelah menerima dampak penuh dari kekuatan yang diperolehnya melalui itu, seolah-olah matahari telah mekar dan kemudian hancur dengan ledakan di telapak tangan. Sebuah ruang baru telah lahir. 9 energi sejati melonjak ke ruang ini dan berubah menjadi inti energi baru. Bas dengungan-dengungan. Ruang kosong itu bergetar dan Conate True Force yang membara melonjak. 4 bola api merah mengembun di perut Songxi, catur, dan tangan kirinya. Mereka membakar habis-habisan dan pakaian Songxi berubah menjadi abu. Panas yang mengerikan menyebar dari dirinya ke lingkungan sekitar, secara langsung menguapkan lebih banyak sumur udara di sekitarnya. Tubuh Songxi memanas seperti ada 4 matahari kecil yang ada di dalam dirinya, memancarkan kekuatan yang eksplosif, menyebabkan seluruh sumur kuno bergetar hebat. Keempat titik akupuntur yang ia kembangkan penghalang tak kasat mata dan tiba-tiba membentuk kekuatan isap yang langsung menyerap kekuatan langit dan bumi dari selubung terbuka sebelumnya. Ketika ki spiritual memasuki titik akupuntur, rasanya seperti memasuki tungku. Itu dengan cepat disempurnakan dan digabungkan menjadi ki sejati. Sungguh mendominasi. Alam terhubung dari teknik 9 yang ilahi ini sebenarnya secara langsung menyerap ki spiritual langit dan bumi melalui titik akupuntur. Lagu si terkejut. Seni prajna dan telapak pasir besi hanya secara pasif menyerap ki spiritual langit dan bumi hanya melalui titik akupuntur yang paling dekat dengan langit dan bumi, namun teknik 9 yang ilahi langsung menyedotnya untuk diserap. Seperti yang diharapkan dari teknik ilahi. Dia menghela nafas dan terus mengedarkan teknik peretasannya untuk mengalami misteri tingkat peretasan baru yang belum ditemukan. Kali ini ada tambahan inti energi, di mana 3 inti menjadi 4 inti. Peningkatan ini tidak hanya dapat mendorong sirkulasi ki aslinya lebih cepat, tetapi juga memungkinkan 9 kekuatan ilahi di tubuhnya meningkat dengan cepat. Selain itu, batas atas energi yang disimpan dalam tubuhnya tidak hanya meningkat sepanjang tidak seperti inti energi, tetapi juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Hal ini karena di bawah pengaruh 9 yang energi sejati yang lebih kuat, 4 titik akupuntur semakin melebar, melampaui peningkatan 3 menjadi 4 saja. Selain fakta bahwa kekuatan lebih murni dan kaya, tangan telah menjadi alat menakutkan yang secara langsung dapat menyebabkan serangan kuat. Ketika itu datang, tidak ada seorang pun yang mampu menahan kekuatan baik dari telapak tangan kanan maupun kirinya. Setelah membuka titik akupuntur keempat, Songxi melangkah ke tahap awal teknik 9 yang ilahi tingkat kedua. Dari ranah-ranah, levelnya setara dengan ranah penyempurnaan Ki Conate atau tahap akhir. Energi sejatinya sekali lagi meningkat dalam jumlah besar. Energi merah menyala di sekujur tubuhnya yang bersirkulasi, melembutkan tubuhnya dan mengeluarkan banyak kotoran. Bab ini pertama kali didistribusikan di platform VLSS1N. Selain itu, perasaan ilahinya juga menjadi lebih kuat. Pikirannya sekarang bisa mencakup radius 100 kaki. Setelah wilayahnya stabil, esensi, ki, dan jiwa Songxi naik ke level lain. Jumlah total energi sejatinya berlipat ganda lagi dan fisiknya meningkat pesat. Pada titik ini, kecepatan melambatnya juga melambat. Ia bermaksud untuk mencapai terobosan berikutnya dalam pemrograman, dibutuhkan lebih dari 10 hari. Seni prajna dan telapak pasir besi miliknya telah mencapai kesempurnaan. Teknik penyempurnaan yang masih 2 tingkat lagi dari kesempurnaan. Sedangkan teknik 9 yang ilahi miliknya baru dalam tahap awal. Dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa ditembus dalam hal budidaya. Dia hanya bisa terus mengumpulkan kekuatan. Aku akan mengakhiriku di sini. Songxi melihat sisa air sumur yang akan diuapkan oleh kekuatan dan kerutannya. Memang terlalu berlebihan untuk mengolah keempat teknik budidaya yang ekstrim ini secara bersamaan. Tenaga yang dikeluarkan telah menguapkan begitu banyak air sumur. Apa yang akan terjadi ketika dia mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan?
Dengan ketukan ringan di permukaan udara, seluruh tubuhnya tampak tidak berbobot saat dia memantul dengan lembut. Dengan kemacetan santai ketika sampai di luar sumur, Song Si berhasil melompat lebih tinggi dari atap. Setiap langkah yang diambilnya adalah 30 kaki. Hanya saja bajunya telah habis terbakar karena budidayanya membiarkan seluruh tubuhnya telanjang. Saat ini, seekor burung besar sedang terbang tertiup angin. Ini memberikan perasaan aneh seolah ada sesuatu yang salah. Untungnya, tidak ada orang di rumah. Big Smart juga sedang mengasingkan diri. Song Si tersenyum canggung dan menatap tubuhnya. Dia sebenarnya memiliki berat badan 8 bungkus sekarang dan otot-otot di lengan juga menjadi sangat jelas. Efek dari mengolah seni prajna tidak buruk. Saya telah menjadi pria berotot. Song Si mengangguk puas. Di masa lalu, dia adalah seorang anak boros yang terlihat seperti anak laki-laki cantik. Pada saat itu, dia tidak berotot sama sekali. Dia lebih terlihat seperti laki-laki sekarang. Dia berlari kembali ke dalam ruangan, mengenakan setelan brokat yang dia temukan dan membuka panel sistem untuk memeriksa kemajuannya. Ras, manusia. Semangat, 133. Fisik, 160. Pemahaman, 50. Bakat, akar roh api kelas menengah, kekuatan ilahi bawaan, penerangan hati Dao, Fajra tak terkalahkan. Kemampuan, telapak pasir besi, kesempurnaan, teknik prajna, kesempurnaan, teknik pemurnian yang, tingkat ke-7, tangan tak terkekang, pencapaian kecil, langkah gambar hantu, kesempurnaan. Teknik 9 yang ilahi, tingkat kedua, formasi array, pemula 24. Energi, 9 yang energi sejati, 368. Poin atribut kebebasan, 42. Peluang lotre, 2. Ya Tuhan, selain pemahaman, semua statistikku setidaknya meningkat 2 kali lipat. Jumlah energi sejati telah meningkat 10 kali lipat. Song Si merasa bahwa pemanasan lebih hemat biaya daripada mencari kematian. Mencari kematian menyebabkan dia sangat menderita sehingga berdampak jauh lebih nyaman secara fisik. Di masa depan, selain mendapatkan peluang lotre, aku harus mencoba yang terbaik untuk menghindari kematian. Dia berpikir dalam hati. Saat dia hendak menggambar lotre, ledakan tawa tiba-tiba muncul di sebelah. Hahaha. Saya, Big Smart, sekarang juga ahli Chonate. Sebuah kekuatan yang kuat muncul dan menembus atap dengan keras. Kekuatan langit dan bumi berfluktuasi lalu melonjak menuju rumah tempat terjadinya Big Smart. Song Si merasakannya dan melangkah keluar. Pandangannya tertuju pada halaman di dekatnya dan dia melihat sebuah lubang di atap rumah. Truki yang dirilis oleh Big Smart berubah menjadi banteng setinggi 10 kaki dan terdengar suara melenguh samar. Dia tahu bahwa Big Smart telah berhasil menerobos ke ranah Chonate. Secara umum, karena alam terhubung dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi, maka ketika teknik-teknik tersebut diarahkan, teknik tersebut akan menyatu dengan ki asli seseorang dan membentuk sebuah fenomena unik. Misalnya setelah fenomena teknik prajna adalah fenomena seekor banteng. Telapak pasir besi adalah sepotong pasir halus, dan teknik 9 yang ilahi adalah matahari. Berbagai teknik budidaya yang disempurnakan dapat dilihat melalui fenomena yang terbentuk. Banteng barbar melambangkan kekuatan, pasir melambangkan keteguhan dan perubahan, sedangkan matahari melambangkan kekuatan maskulin dan eksplosif. Mereka masing-masing memiliki area fokusnya masing-masing. Astaga! Sesosok tubuh kekar melompat keluar dari atap yang rusak. Big Smart penuh energi. Seluruh tubuhnya dipenuhi ki asli yang tebal, menyebabkan berat badannya yang seberat 200 pon menjadi seperti bulu saat ia dengan mudah terbang melintasi atap. Dia sebanding dengan ahli pasca kelahiran yang telah mengembangkan teknik Bounce tingkat tinggi. Ketika dia menemukan Song Si, dia tertawa bahak, "Tuan muda, saya telah menerobos. Jika aku menghadapi hal-hal terkutuk itu lagi, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung sekarang." Tidak buruk. Song Si sedikit mengangguk, sangat senang dengan Big Smart. Bagaimanapun juga, pria ini telah menjaga kesuciannya selama beberapa dekade dengan ketekunan yang sangat langka. Tuan muda, bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak buruk? Ini harusnya sangat kuat. Anda tidak tahu betapa sulitnya mencapai ranah Chonate. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jumlah 1 dalam sejuta. Big Smart tidak puas dengan pujian ini. Saat dia berbicara tentang kesulitan menerobos ke alam Chonate, dia merasakan aura Song Si dan matanya tidak bisa menahannya untuk melebar.
Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke NOV3LB1N, retakan. Dia menghancurkan ubin di bawah kakinya dan jatuh dari atap dengan bunyi gedebuk. Beban seberat lebih dari 200 ton hancur, menyebabkan daun-daun berguguran beterbangan di udara dan debu beterbangan di tanah. Big Smart dipenuhi gigi dan berdiri, diam-diam dia tidak terluka. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya. Sebaliknya, dia menatap Song Si seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tuan muda, auramu, auramu. Ya. Saya juga berada di ranah Chonate sekarang. Saya berhasil menerobos sekitar 15 menit yang lalu. Song Si tersenyum menggoda, sekarang, apa yang baru saja kamu katakan? Pintar besar tercengang. Dia baru saja mengatakan bahwa ranah Chonate sangat sulit, hanya 1 dari sejuta yang bisa mencapainya. Pada akhirnya, gurunya menjadi seorang kultivator Chonate bahkan lebih cepat darinya. Namun yang terpenting, tuan muda ini baru belajar seni bela diri beberapa hari. Dia telah mengikuti pihak lain selama 10 tahun. Jika Song Si diam-diam berlatih seni bela diri, dia pasti tahu. Namun, aura Chonate yang dia pancarkan saat ini sangat ganas dan asli. Terlebih lagi, kekuatan yang dipancarkan membuatnya merasa tertekan. Ini jelas bukan ilusi. Ini berarti Song Si telah benar-benar mencapai ranah Chonate sebelum dia. Itu tidak masuk akal. Big Smart memasang ekspresi pahit. Itu tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana seseorang bisa mencapai alam Chonate hanya setelah beberapa hari berkultivasi? Di manakah hal ini menempatkan seseorang seperti saya yang baru mencapai alam Chonate setelah berkultivasi selama 30 tahun? Dia mulai meragukan hidupnya. Dia telah berlatih seni bela diri pada usia 6 tahun dan telah menjaga tubuhnya selama 30 tahun untuk mempertahankan seteguk energi Chonate yang murni sehingga dia dapat menerobos ke alam Chonate suatu hari nanti. Jika bukan karena Chonate Pil milik tuan muda ini, dia tidak akan berani mencobanya. Sekarang setelah dia berhasil, dia tidak terlalu senang. Ini karena dia menyadari bahwa setelah membandingkan dirinya dengan Song Si, dia sebenarnya adalah sampah, yang membuatnya marah. Melihat perubahan ekspresi Big Smart, Song Si tersenyum dan berkata, jangan meremehkan dirimu sendiri. Saya jenius. Situasi saya sungguh unik. Bahkan seorang jenius pun tidak akan seperti Anda, tuan muda. Kamu monster. Pada titik ini, Big Smart memperlihatkan ekspresi ngeri dan buru-buru mundur beberapa langkah. Tuan muda, mungkinkah Anda dirasuki oleh iblis tua dan itulah sebabnya Anda tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pegang kepalamu. Wajah Song Si menjadi gelap saat dia menampar Big Smart. Api merah menyala dan gelombang api melonjak, seolah-olah matahari ada di langit. Ki asli yang membara terkondensasi menjadi cetakan telapak tangan seperti pasir besi yang keluar dari udara tipis dan menyerang Big Smart. Big Smart, yang juga tidak yakin, juga mengayunkan telapak tangannya sebagai pembalasan. Ki asli terhubung tembus terkondensasi ke dalam telapak tangannya dan kekuatan seekor banteng, lalu bertabrakan dengan telapak pasir besi milik Song Si. Ledakan. Ki asli meledak dan energi telapak tangan Big Smart runtuh saat ia bersentuhan dengan kekuatan telapak pasir besi. Ekspresinya berubah saat dia terlempar oleh energi telapak tangan Song Si. Gempa susulan dari dampaknya menyebar ke seluruh halaman, menyapu hembusan angin yang sangat besar. Sebelum angin mencapai Big Smart telah menghancurkan pagar di halaman setelah dia dikirim terbang. Ada bekas telapak tangan di dadanya dan bajunya hangus hitam. Big Smart memegangi dadanya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia terlihat sangat acak-acakan dan berkata dengan kaget, Ki aslinya benar-benar meninggalkan tubuhnya. Tuan muda telah benar-benar mencapai alam terhubung dan budidayanya jauh lebih kuat dari saya. Terpisahnya Ki asli dari tubuh juga merupakan tanda dari alam Chonate. Kekuatan Ki asli menentukan perbedaan kekuatan Chonate. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan telapak tangan pun dari Song Si, yang berarti perbedaannya sangat besar. Ayah, aku minta maaf. Saya ceroboh. Saya tidak menyangka telapak tangan saya begitu kuat. Song Si tersenyum canggung. Dia benar-benar tidak menyangka 9 energi sejati tuan mudanya begitu kuat. Big Smart baru saja menembus ranah Chonate seperti dia, tapi sama sekali bukan tandingannya. Dia tampak sedikit malu, apakah kamu baik-baik saja? Untungnya, Liu Tua, saya mengembangkan seni prajna dan memiliki tubuh yang kuat. Kalau tidak, aku benar-benar akan ditampar sampai mati olehmu.
Big Smart tersenyum pahit. Untuk pertama kalinya, dia merasa hormat terhadap Songsi. Terlepas dari alasan mengapa tuan muda ini memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia tidak lagi membencinya. Songsi berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menarik Big Smart ke atas. Saya membawa ramuan penyembuhan. Ini, ambillah. Songsi mengeluarkan pil permajaan dan menyerahkannya kepada Big Smart. Dia pada dasarnya tidak menggunakannya. Jika dia benar-benar ingin pulih, dia bisa mematahkan meridiannya dan mati, untuk langsung bangkit kembali ke kondisi prima. Hati Big Smart menghangat. Dia mengerti bahwa tuan mudanya tidak mengetahui betapa kuatnya dia dan tidak sengaja memamerkan kemampuannya. Dia mengambil pil itu dan membukanya. Hanya dengan mencium aroma yang dipancarkan, dia merasa nyaman. Dia berkata dengan terkejut, ini pasti pil penyembuhan berharga yang bermutu tinggi. Terlalu boros bagiku memakan ini untuk luka ringanku saat ini. Tuan muda, berikan itu kepada Penatu Akin. Cederanya sangat serius. Jika kita tidak mengobatinya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Big Smart telah menerima beberapa bimbingan dari Penatu Akin sebelumnya. Melihat pil permajaan ini luar biasa, dia ingin membalas budi Penatu Akin dengan membantunya mengatasi luka-lukanya. Lagusi mengangguk. Baiklah, bagaimanapun juga Penatu Akin terluka karena keluarga Song saya. Tidak apa-apa memberikannya padanya. Aku akan membantu mengobati lukamu. Dia ingat bahwa teknik 9 yang ilahi memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Dia menghampiri dan menekan bahu Big Smart, menyuntikkan 9 energi sejati murni ke meridiannya. Tubuh Big Smart gemetar saat dia merasakan kekuatan api memasuki tubuhnya. Kemudian menyebar ke area yang hangat, dan area yang terluka langsung menghangat. Hanya dalam waktu singkat, sebagian besar cedera Big Smart telah pulih. Dia berseru, heran, ki sejati tuan muda benar-benar ajaib. Sebenarnya mempunyai efek seperti itu juga. Paling lama 1 hari lagi, saya pasti akan pulih sepenuhnya. Itu bagus. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku akan membawamu ke rumah bordil bulan baru untuk bersantai. Lagusi tersenyum. Dia ingin bertemu Liu Rusue lagi. Lupakan. Big Smart tercengang dengan saran Songsi dan berkata, setelah keluarga Song kami mengalami kemalangan seperti itu, saya yakin mereka lebih memilih menghindari kami. Terlebih lagi, tidak pantas bagi kita untuk mencari kesenangan pada saat seperti itu. Kalau begitu aku berhutang budi padamu untuk saat ini. Nanti, kamu bisa memberitahuku gadis mana yang kamu suka. Songsi setuju dengan alasan Big Smart. Bahkan jika dia ingin bertemu Liu Rusue, dia harus pergi secara pribadi. Divisi pembunuh iblis mungkin mengetahui identitas Liu Rusue. Terlebih lagi, kini setelah wabah merebak di kota Silken dan cacing gu tampaknya juga menyebar, New Moon Brothel bisa saja memilih untuk menghentikan bisnis mereka untuk saat ini. Kalau begitu ayo pergi ke kantor pemerintah. Saya masih perlu memeriksa ayah saya. Songsi mengubah rencana dan bersiap mengunjungi Master Old Song. Ini adalah seseorang yang lebih dia khawatirkan saat ini. Baiklah, sebaiknya saya mengirimkan obat penyembuhan kepada Penatu Akin. Pintar besar setuju. Ayo pergi. Songsi tidak ragu-ragu dan pergi. Dia membuka banyak pikirannya pada saat yang bersamaan. Karena kesempurnaan kedua ilmu bela dirinya, ia menerima 2 undian berhadiah. Di panel lotre, dia telah menggambar tangan tak terkekang, pil conate, langkah gambar pantom, teknik 9 yang ilahi, teknik bola api, dan pil permajaan. Saat ini, hanya tersisa 6. Di antaranya, pil pendirian yayasan, seni yang murni yang terhubung, surat berantai yang sejati, dan pedang pria semuanya dikenal. Masih ada 2 hal yang belum diketahui. Chainmail tidak banyak berguna bagi saya. Saya memiliki keinginan mati. Saya tidak tertarik dengan alat pelindung diri. Songsi berpikir sendiri dan menghabiskan semua lotre sekaligus. 2 hasil imbang berturut-turut. Ding, selamat telah menggambar teknik pengendalian nafas. Ding. Selamat telah menggambar pedang pria. Dalam notifikasi tersebut terungkap hasil undian berhadiah. Pedang gentleman dikenal sebagai pedang kelas atas dan dianggap sebagai senjata dewa yang dapat menembus besi seperti lumpur. Sedangkan teknik kontrol nafas, itu harus berupa mantra. Dia memeriksa informasi spesifik di dalamnya. Teknik pengendalian nafas, menyatukan aura dan memperkuat seseorang.
Setelah pencapaian kecil, ini efektif untuk orang-orang dari alam kecil yang sama dan di bawahnya. Status penguasaan besar juga efektif dalam ranah yang sama. Dalam keadaan sempurna, dia akan mampu mengendalikan auranya dan mengarahkan energi darinya untuk mengungkapkannya sesuai keinginannya. Mata Songsi berbinar saat mendengarnya. Ini adalah teknik rahasia yang perlu dikuasai agar bisa berpura-pura menjadi lemah. Reaksi Big Smart membuat khawatir orang lain akan mengetahui peningkatan budidayanya secara eksponensial dan hal ini akan menimbulkan keracunan. Sekarang, selama dia tidak bertemu dengan para penggarap yayasan pendirian atau seniman bela diri luar biasa yang melampaui wilayahnya, dia tidak akan ditemukan. Saya harus mengembangkan teknik rahasia ini. Jika saya menyelesaikannya, saya hanya dapat mengungkapkan sebanyak yang saya inginkan. Songsi sangat puas. Dia langsung menyerap informasi tersebut dan mulai menahan kekuatannya sesuai dengan metode baru. Auranya dengan cepat menjadi tenang. Tak lama kemudian, Songsi telah mencapai tahap pencapaian kecil dalam teknik kontrol nafas. Big Smart yang berjalan di belakang merasakan perubahan itu dan sedikit terkejut. Dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan tuan muda ini terus-menerus menghilang. Segera, Songsi berbalik dan berkata, "Sangat cerdas. Kamu masih dapat mengetahui bahwa saya berada di alam Chonate?" Sulit untuk mengatakannya. Fluktuasi energinya sangat lemah. Big Smart menggelengkan kepalanya, "Kamu merasa seperti ahli pasca kelahiran biasa. Itu bagus." Songsi tertawa kecil dan mengembalikan perhatiannya ke jalanan di sepanjang jalan. Dia menyadari bahwa tempat itu sangat sepi. Tidak hanya sampah di mana-mana, orang-orang yang dilihatnya juga terburu-buru. Tampaknya kota Sutra yang semula ramai dan sibuk telah berubah menjadi tempat bobrok dalam semalam. Saat mereka berjalan menuju kantor pemerintah, jumlah orang berangsur-angsur bertambah, namun mereka semua memakai masker dan terlihat gelisah. Senyuman Songsi berangsur-angsur menghilang saat dia mempercepat langkahnya. Ketika keduanya tiba di kantor pemerintah, mereka dihentikan oleh petugas pengadilan yang menjaga pintu. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Para penjaga bertopeng hitam dan jubah hitam menatap mereka berdua dengan dingin. "Saya dari keluarga Song." Mendengar kata-kata Songsi, ekspresi penjaga itu berubah. Dia tampak seperti ingin menghindarinya. "Tunggu sebentar. Saya akan melapor ke kepala penjaga." Semua penjaga ini berasal dari kantor pemerintah. Mereka kebanyakan adalah penjaga keamanan dan orang-orang yang ada di sana untuk pamer. Berbeda dengan petugas pengadilan, mereka belum pernah melihat Songsi sebelumnya. "Songsi, kemana kamu pergi?" Kepala penjaga tidak muncul. Chen Ming, yang mengenakan jubah hitam, muncul dan berkata dengan cemas, "Tidak ada seorang pun di sini ketika aku mencarimu. Ikut denganku." "Apa itu?" Songsi terkejut. Dia menduga bahwa dia berhasil menghindari pencarian Chen Ming saat berkultivasi di dasar sumur. "Bukankah saat itu kamu ingin bergabung dengan divisi pembunuh iblis? Sekarang ada yang harus dilakukan, inilah saatnya Anda berkontribusi." Saat Chen Ming berbicara, dia melihat ke arah Big Smart dengan heran, "Bawalah kewaspadaanmu. Jika Anda dapat memberikan kontribusi yang berharga sekarang, Anda dapat segera menjadi anggota resmi." Songsi mau tidak mau memikirkan alat manusia yang disebutkan Wu Chenzi. Dia tidak ingin pergi, tapi dia sudah menyetujuinya saat itu, jadi tidak mudah untuk menolaknya. "Biarkan aku menemui ayahku dulu. Mereka tidak tinggal di kantor pemerintah selama ini. Ikut denganku." Chen Ming menarik Songsi ke sebuah istana di samping kantor pemerintah. "Ini adalah tempat tinggal sementara pengawal besi hitam kami. Keluarga Anda cukup beruntung bisa tinggal bersama kami. Itu dianggap yang paling aman di kota Silken." Songsi berpikir dalam hati bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka juga akan menjadi orang yang paling cepat mati. Dia tidak mengungkapkan apapun dan bertanya dengan ragu, "Saudara Chen, apa misinya kali ini?" "Itu adalah rahasia untuk saat ini. Kamu akan mengetahuinya nanti." Chen Ming menepuk bahu Songsi, "Jangan khawatir, itu adalah sesuatu yang kamu kuasai." "Spesialisasiku?" Songsi bingung. Dia hanya seorang playboy. "Apa keahliannya?" "Sier." Begitu dia memasuki halaman, Song Wan, yang terlihat jauh lebih tua, berteriak dengan penuh semangat. Taipan terkenal dari kota Silken ini sebenarnya sedang menyapu bersih saat ini, mengejutkan Songsi dan Big Smart. "Apa yang telah terjadi? Bagaimana kamu menjadi seorang pelayan?"
Song Si tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ming. Ahem, Tuan Tua Song menyumbangkan kekayaannya ke divisi pembunuh iblis dan mengambil inisiatif untuk menyapu daun-daun yang berguguran. Chen Ming menjelaskan alasannya. Sier, keluarga Songku akan musnah. Apa gunanya memiliki aset senilai puluhan ribu? Kuncinya adalah mendapatkan perlindungan dari penguasa divisi pembunuh iblis. Song Wan sangat berpikiran terbuka, karena kamu telah menarik perhatian para Tuan Satu. Kamu harus bekerja keras di divisi pembunuh iblis. Saya merasa seperti saya telah dijual demi uang. Song Si tidak bisa berkata-kata. Dia tidak benar-benar ingin bergabung dengan divisi pembunuh iblis, tetapi karena ayahnya telah menyumbangkan seluruh kekayaannya, mentalitasnya terhadap penolakan sekarang berbeda karena dia tidak lagi memiliki dukungan yang kuat. Pada tahap ini, dia tidak bisa melindungi keluarganya juga karena itu dia setuju dengan pilihan ayahnya, di mana Penatua Qin. Di halaman samping. Kakak perempuanmu yang kedua merawatnya. Song Wan menghela nafas, dia terluka parah. Tuan, dari divisi pembunuh iblis baru saja melihatnya dan meresepkan obat untuknya. Dia nyaris tidak selamat. Saudara Chen, tunggu aku di sini. Saya akan pergi menemui Penatua Qin dulu. Song Si menunjuk ke Big Smart dan mengikuti Old Master Song. Chen Ming memandang Big Smart, fondasi keluarga Song cukup kompleks. Mereka sebenarnya memiliki pakar conate lainnya. Sayangnya, ini adalah dunia yang kacau balau. Bahkan jika mereka memiliki ahli conate, akan sulit mengembalikan kejayaan mereka. Halaman samping yang sempit awalnya adalah tempat tinggal para pelayan, tetapi sekarang menjadi tempat keluarga Song berjuang, di ambang kematian. Bau obat yang kuat tercium dari jauh. Song Si melihat Song Bei sedang membuat obat di lorong. Wajahnya hitam karena asap dan Song Jia sedang mencuci setumpuk pakaian kotor dengan ekspresi jijik. Saudara ketujuh. Song Bei melambaikan tangannya dengan gembira saat melihat Song Si. Song Si memperhatikan dengan bingung. Adegan ini benar-benar perwujudan burung phoenix yang berubah menjadi burung pegar dua. Mereka berdua yang dulunya hidup mewah, seolah jatuh cinta dengan begitu kerasnya seperti jatuh dari langit ke tanah. Mereka sebenarnya harus menjadi pelayan hanya untuk mendapatkan perlindungan dari divisi pembunuh iblis. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, saat menghadapi kematian, itu hanyalah tumpukan barang mati dan tidak berguna. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah hanya kalian bertiga yang hidup? Itu benar. Beberapa lagi telah meninggal dan yang lainnya melarikan diri. Sekarang, selain kamu, kakak ketiga, dan kakak keempat, keluarga Song hanya punya kita bertiga yang bisa diandalkan. Song Wan berkata dengan sedih, kamu harus hidup dengan baik dan meneruskan garis keturunan keluarga kita. HMPH, bukankah kita masih memiliki kakak ketiga? Dialah penyebab semua masalah ini. Dia bisa melanjutkan garis keluarga sendiri. Melahirkan saja beberapa anak lagi di masa depan. Song Si mencibir. Song Wan tersenyum pahit, apakah kakak ketiga dapat bertahan atau tidak adalah sebuah masalah. Lagi pula, musuh paling ingin membunuh. Tidak apa-apa jika kamu menuai apa yang kamu tabur. Tapi bagaimana kamu bisa melibatkan keluargamu sendiri? Song Si mencibir dan melangkah untuk membuka pintu. Penatua Qin sedang beristirahat. Apa yang sedang kamu lakukan? Song Jia buru-buru bertanya. Jangan ikut campur dalam urusanku. Song Si tidak tertarik untuk memperhatikan wanita sombong yang langsung putus asa saat bertemu musuh. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Song Jia tidak yakin dan membujuk ayahnya, ayah, lihat dia. Bukankah dia satu-satunya laki-laki yang tersisa di keluarga? Kenapa dia begitu sombong? Jangan katakan lagi. Saudara ketujuh sekarang dihargai oleh divisi pembunuh iblis. Mereka bahkan meminta untuk berpartisipasi dalam misi mereka. Dia mungkin memiliki masa depan yang baik di depannya. Song Wan menggelengkan kepalanya. Rilis debut bab ini terjadi di VLB1N, CK, dia hanya anak yang boros. Bagaimana dia bisa dihargai? Aku adalah ahli pasca kelahiran tingkat menengah, tapi divisi pembunuh iblis bahkan tidak melihatku lagi. Kemungkinan besar dia hanya sesumbar saja. Song Jia dipengaruhi oleh ibunya dan memiliki kepribadian yang kejam. Dia memandang rendah Song Si dari lubuk hatinya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang dari divisi pembunuh iblis cukup sopan. Kata-kata Song Wan membuat Song Jia mengerukkan keningnya, apakah kamu pikun? Mereka baru saja membawanya masuk.
Mengapa mereka mengucapkan sopan santun itu? Apa karena dia tampan? Ada apa dengan kepribadianmu? Kenapa kamu masih nakal setelah belajar seni bela diri selama 10 tahun di Psychic Mountain? Songwan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah hidup selama 60 tahun, dia sangat berpengalaman dan tidak mau kalah dengan putrinya. Dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Apakah ada masalah dengan perkataanku? Bagaimana dia bisa dihargai oleh para pembunuh iblis? Dia bahkan tidak mampu seperti saya. Ketika dia menemukan sesuatu, dia bersembunyi di rumah bordil. Saya bahkan tidak melihatnya kembali untuk membantu. Song Jia datang dan mengikutinya dengan marah. Dia berkata dengan lidah yang tajam, dia masih di sini untuk mengganggu penyembuhan Penatu Akin. Dia sama sekali belum dewasa. Apakah Anda masih berharap dia memikul keluarga ini? Big Smart memasang ekspresi aneh saat mendengar ini. Nona Jia masih memiliki kesan yang sama terhadap muda tuannya seperti sebelumnya. Ia merasa tuan muda itu tetaplah seorang playboy yang menunggu kematian. Padahal kenyataannya, dia tidak terlihat. Dia menyentuh dadanya. Dia masih memiliki lubang di pakaiannya di area dadanya dan ada tambahan cetakan telapak tangan di sana juga. Dia baru saja menarik selembar kain untuk menutupinya. Di dalam kamar, bau obat yang menyengat meresap ke udara. Seorang lelaki tua dengan kain putih di dadanya sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat dan alisnya berkerut. Dia tidak sadarkan diri dan auranya lemah. Song Si berjalan mendekat dan menyuntikkan segumpal energi sejati 9 yang. Setelah memeriksa, dia menyadari bahwa esensi ki orang tua itu sudah sangat terkuras dan dia mengalami lebih dari 10 luka di sekujur tubuhnya. Yang terpenting, ada aura dingin dan tidak suci yang melekat di tubuhnya, membuat seluruh ruangan menjadi sedikit dingin. Jika bukan karena Conate Ki di tubuh pihak lain, lelaki tua manapun seperti dia pasti sudah lama mati. Saat 9 energi sejatinya memasuki meridian Penatu Akin, terdengar jeritan samar. Rasanya seperti kegelapan bertemu matahari. Untaian gas hitam dipaksa keluar, mengeluarkan suara mendesis. Wajah Penatu Akin memerah dan dia secara naluriah mengeluarkan seteguk darah hitam. Berhenti! Apa yang sedang kamu lakukan? Song Jia melihat Penatu Akin ditutupi asap hitam akibat sentuhan Song Si dan masih muntah darah. Dia berkata dengan marah, kamu membunuh Penatu Akin. Siapa yang akan melindungi keluarga Song saya? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku sedang menyembuhkannya? Bukankah kamu membawa otakmu ke gunung ketika kamu pergi belajar seni bela diri? Lagu Si mengerutkan kening. Beraninya kamu memarahiku. Song Jia menjadi marah karena dipermalukan dan langsung mengetahui bagaimana dia dimarahi. Dia tidak peduli dengan akibat dari tindakan Song Si yang menyebabkan wajah tetua Qin jelas memerah. Song Si tidak bisa diganggu dengan wanita bodoh ini. Dia berbalik dan berkata, Big Smart, beri makan obat kepada Penatu Akin. Ya. Big Smart mengeluarkan botol obat dan mengulurkan tangan untuk membukanya dengan hati-hati, takut hal itu akan merusak efek obat yang berharga itu. Sebuah tangan tiba-tiba meraih dan mengambil botol itu. Anda masih ingin memberikan obat kepada Penatu Akin? Apakah obat yang diresepkan oleh dokter dari divisi pembunuh iblis lebih rendah daripada sampah sepertimu? Nona Jia, kamu. Big Smart juga sedikit marah. Dia takut dia akan merusak pil ini, tapi dia tidak menyangka wanita ini akan merebutnya. Kalau tidak, jika dia sudah siap, botolnya tidak akan diambil. Piak, sebuah tamparan mendarat di wajah Song Jia, membuatnya pusing. Rambutnya menjadi acak-acakan dan dia jatuh ke tanah. Tangan Song Si kabur saat dia mengambil botol obat itu. Dia menatap dingin pada wanita yang tidak percaya dan tertegun karena tamparan itu. Apakah kamu kehilangan otak karena berlatih seni bela diri? Mengapa Anda masih menganggap diri Anda tinggi-tinggi? Ini benar-benar seperti yang diharapkan dari keturunan penyihir tua. Dengan wajah penuh penghinaan, dia berbalik dan mengeluarkan pil itu. Dia memasukkannya ke dalam mulut Elder Qin dan melarutkan pil itu dengan ki aslinya. Di bawah pengaruh pil, ekspresi Penatu Akin terus membaik. Song Jia, yang berada di belakangnya, melihat bahwa dia tidak hanya dimarahi dan dipukuli, tetapi dia juga diabaikan. Tikus batinnya langsung meledak. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat dia menerkam Song Si. Ah! Dasar bestar kecil, beraninya kamu memukulku. Song Si menampar orang yang tidak masuk akal ini lagi. Pia!
Song Jia, yang terlatih dalam keterampilan bela diri, justru ditampar lagi. Dia langsung terlempar dan wajahnya tertutup debu. Jejak telapak tangan muncul di wajah cantiknya dan langsung membengkak. Kelopak mata Song Wan bergerak-gerak. Dia dapat melihat bahwa putranya yang boros ini berbeda dari sebelumnya. Song Jia, yang memiliki dasar yang kuat dalam seni bela diri, sebenarnya telah ditamparnya 2 kali berturut-turut. Dia secara kasar memahami mengapa divisi pembunuh iblis menghargai putra ini. Putra keluarga Song yang dilindungi olehnya sebenarnya adalah ahli tersembunyi. Big Smart, lain kali kamu harus menjaganya tetap stabil. Apa gunanya barang-barangmu dirampas oleh orang yang begitu licik? Song Si memandang Big Smart tanpa ekspresi saat aura pembunuh menyelimuti dirinya. Ekspresi Big Smart berubah drastis dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia buru-buru membungkuk dengan suara rendah, lain kali aku pasti akan menjadi lebih baik. Ketika Song Bei melihat kakaknya sedikit galak, dia mundur ketakutan dan pergi menyeduh obat dengan patuh. Ah! Song Si, dasar brengsek. Beraninya kamu memukulku? Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamulah yang paling bodoh? Song Jia menghela nafas. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia kemudian bergegas lagi. Cukup. Berapa lama kamu akan terus melakukan ini? Song Wan tidak tahan lagi. Mengapa wanita ini sangat mirip dengan ibunya? Sama seperti dia akan menimbulkan masalah setiap kali sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya terjadi. Apakah dia benar-benar mengira semuanya masih sama seperti sebelumnya? Ayah, beraninya kamu mengkritikku. Mata Song Jia membelalak, dan tangannya gemetar saat dia menunjuk ke arah Song Wan, ibu baru saja meninggal dan kamu sudah berpihak pada bajingan ini. Mendengar ini, Song Wan sangat marah hingga dadanya naik turun dengan hebat dan wajahnya menjadi gelap. Big Smart menangkapnya dan berkata dengan dingin, Nona Jia, kemampuanmu saat ini benar-benar tidak mencukupi. Jika kamu masih main-main sekarang, kamu hanya akan dirugikan. Dengan itu, dia menyeret wanita itu keluar. Ini konyol. Song Si juga tidak percaya pada keberaniannya. Mengapa cacing gu dan racun hitam tidak membunuh wanita ini? Mengabaikan pihak lain, dia berkata kepada Song Wan, siapa yang menyerang kantor pemerintah malam ini dan membuat Penatua Qin pingsan? Kemarahan di wajah Song Wan langsung berubah menjadi ketakutan. Bibirnya bergetar ketika dia berkata, itu adalah bayi aneh berwarna hitam. Itu sangat sengit. Ini benar-benar menggigit beberapa orang sampai mati. Saya mengerti. Kalian terus tinggal di sini. Song Si mengangguk dan pergi. CR, hati-hati. Dengan pengingat Song Wan, Song Si pergi keluar. Chen Ming masih menunggunya. Sepertinya masalah keluargamu agak rumit. Mereka masih membuat keingintahuan saat ini. Chen Ming bertanya dan bertanya, apakah solusinya sudah selesai? Ini sudah berakhir. Kemana selanjutnya? Rumah bordil bulan baru. Rumah bordil bulan baru? Ekspresi Song Si sedikit berubah. Mengapa mereka pergi ke tempat ini untuk operasi? Kamu sering berkunjung ke rumah bordil New Moon. Kami membutuhkan Anda untuk menyelidiki situasi di sana karena Anda sudah mengetahuinya. Naik kereta dulu. Chen Ming membawa Song Si ke pintu. Sudah ada kereta yang menunggu di sana. Mereka berdua duduk di atasnya. Penjagamu akan pergi bersamamu nanti. Kalian bisa menjaga satu sama lain. Apa yang ingin kamu selidiki? Song Si bertanya dengan tenang. Pergi dan periksa berapa banyak wajah asing baru yang ada di dalam. Ambil batu giok ini dan gantungkan di pinggangmu. Chen Ming menyerahkan sebagian batu giok kepada Song Si. Saat Song Si merasa seperti dia adalah mata-mata, si pintar yang akan merasakan sakit kepala berjalan mendekat dan berkata, Tuan muda, wanita benar-benar terlalu sulit untuk menghadap. Kalau begitu, abaikan saja. Majulah. Ayo pergi ke rumah bordil bulan baru untuk bersenang-senang. Kenapa aku pergi ke rumah bordil bulan baru lagi? Saya tidak punya pengalaman bermimpi dengan wanita. Kata Big Smart dengan cepat. Anda akan lebih berpengalaman setelah beberapa interaksi lagi. Song Si tersenyum jahat dan memasang gioknya. Dia berkata kepada Chen Ming, karena ini adalah sebuah misi, jika aku melakukannya dengan baik, pasti ada hadiahnya, bukan? Tentu saja. Chen Ming tersenyum dan melihat ke arah Big Smart. Saudara,
Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan divisi pembunuh iblis kami juga? Song Si tidak berbicara. Big Smart sudah berada di Chonat Realm, kemampuannya cukup untuk menarik minat divisi pembunuh iblis. Jika orang ini melarikan diri bersama divisi pembunuh iblis, dia tidak akan melawannya. Saya tidak tertarik. Saya, Liu Tua, akan mengikuti Tuan Muda. Pintar besar penutupnya. Dia adalah orang yang sangat gigih. Jika dia bisa menjaga kesuciannya selama 30 tahun, dia akan terus bekerja keras untuk membalas Song Si seumur hidupnya karena menerobos ke ranah Chonate. Tidak ada masa depan dalam menjadi penjaga. Itu tidak bisa dibandingkan dengan menjadi komandan divisi pembunuh iblisku. Tidak hanya itu, Anda tidak memiliki kebebasan sebagai penjaga. Chen Ming merasa menyesal. Ayo pergi ke rumah bordil bulan baru. Song Si berkata dengan tidak sabar. Tidak perlu terburu-buru, saya telah menyelesaikan pembahasan masalah ini. Selain itu, kalian akan pergi sendiri kali ini. Tidak pantas untuk menunjukkan wajahku. Chen Ming menggelengkan kepalanya, kami akan menyatukanmu dalam kegelapan. Hati-hati. Tidak hanya iblis dari kultus iblis surgawi yang diundang, tetapi juga banyak orang dari semua lapisan masyarakat. Song Si bingung, apa yang mereka lakukan di sini? Ada yang ingin menimbulkan masalah, ada juga yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. 1. Pemancingan di perairan bermasalah adalah ungkapan Tiongkok yang menggambarkan peluang di tengah kekacauan. Singkatnya, kebanyakan dari mereka ingin memperoleh manfaat di masa sulit ini. Jadi misiku adalah masuk dan melihat-lihat. Apakah ada batasan waktu dan tujuan tertentu? Tidak ada batasan waktu, tapi Anda harus mencari tahu berapa banyak wajah asing yang ada. Caranya sangat sederhana. Berjalanlah berkeliling ke dalam secara menyeluruh dan batu giok fotografi akan merekamnya. Chen Ming menunjuk pada liontin giok yang diberikan kepada Song Si. Song Si mendecakkan lidahnya dengan heran. Jadi ada kamera di dunia kultivasi ini. Itu saja. Santai saja dan berbelanja. Mereka tidak tahu bahwa kamu berasal dari divisi pembunuh iblis dan hanya akan memperlakukanmu sebagai anak boros. Chen Ming terkekeh dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ayo pergi. Song Si duduk bersila di gerbong dan mulai berkultivasi. Oke. Big Smart mengemudi dengan patuh. Ia tidak menjadi sombong karena sudah mencapai ranah Chonate. Meskipun sebelumnya dia sombong, kesombongannya sudah hancur oleh tamparan Song Si. Setelah merasakan manfaat kultivasi, Song Si menjadi master manajemen waktu. Dia tidak hanya memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk berkultivasi, tetapi dia juga melakukan banyak tugas. Dia mendorong teknik pengendalian nafasnya ke tahap Great Mastery dalam sekali jalan dan auranya menjadi lebih tersembunyi. Dalam kondisi kultivasinya, waktu berlalu sangat cepat. Tuan Muda, kami di sini. Big Smart memarkir keretanya dengan mantap di depan rumah bordil bulan baru dan mengingatkannya dengan lembut. Dia semakin mengagumi Tuan Mudanya sekarang karena dia terlihat sangat rajin. Ya. Song Si membuka matanya. Dia tidak memiliki aura yang kuat pada dirinya dan tampak seperti anak boros biasa. Mengembangkan beberapa keterampilan kungfu pada saat yang sama adalah hal yang menyegarkan dan efisien. Dia berpikir dengan puas ketika dia keluar dari mobil dan berjalan dengan angkuh menuju pintu dengan tangan di belakang punggung. Kamu tidak perlu mengikutiku, kalau kamu menarik perhatian. Aku akan mencari jalannya dulu. Song Si berjalan dengan santai. Saat matahari terbenam, rumah bordil bulan baru menjadi lebih hidup. Tampaknya New Moon Brothel tidak tutup karena wabah atau cacing gu yang mendatangkan malapetaka di kota. Dia hanya bisa menghela nafas. Di balik gerbang yang dipernis merah, anggur dibiarkan menjadi asam, daging menjadi busuk. Di luar gerbang terdapat tulang-tulang orang yang beku dan kelaparan. Mereka yang mempunyai uang dan kekuasaan masih bisa menikmati kesenangan dan menjalani hidup dalam keadaan mabuk, namun para petani harus menghadapi wabah penyakit dan cacing gu yang mempertaruhkan nyawa mereka. Dunia yang kacau balau. Song Tuan Muda ke-7. Pelayan wanita yang menyambut para tamu terkejut. Dia mendengar bahwa keluarga Song hampir musnah dalam semalam. Bagaimana orang ini masih berminat untuk datang ke sini? Apa? Anda tidak menyambut saya? Song Si kembali sadar. Tatapannya melewati pelayan itu dan mendarat di bagian dalam rumah bordil bulan baru. Semua pelanggan di sana adalah wajah-wajah yang tidak dia kenal, yang jarang terjadi di masa lalu.
Tidak, beraninya aku berpikir seperti itu, hanya saja situasi di menara 2 hari ini sedikit istimewa. Lebih baik Tuan Muda tidak masuk. Pelayan itu berada dalam posisi yang sulit dan berkata dengan lembut, para tamu 2 hari ini semuanya adalah orang-orang luar biasa. Tidak baik jika mereka menyakiti Tuan Muda. Semakin banyak alasan bagi saya untuk masuk dan memperluas wawasan saya. Song Si terkekeh dan melangkah masuk. Segera, banyak orang menilai dia dengan tatapan tajam mereka. Tapi setelah menyadari bahwa dia adalah Tuan Muda yang lemah, tatapan mereka langsung menghilang. Mata orang-orang ini terlalu invasif. Song Si, yang kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari mereka semua, merasakan kebencian yang ditujukan padanya. Kemudian, kebencian ini berubah menjadi penghinaan dan ketidakpedulian, karena mereka tampaknya meremehkannya sepenuhnya. Song Si sangat gembira. Tatapannya secara tidak sengaja menyapu seluruh aula. Ada lebih dari 20 orang yang duduk di 7 atau 8 meja. Ada yang sendirian, ada pula yang berkelompok. Hanya ada 2 orang yang mengkhawatirkannya karena dia secara naluriah merasakan bahaya di sekitar mereka. Salah satu dari mereka sedang duduk di dekat jendela. Dia mengenakan syal hijau di kepalanya dan berpakaian putih. Wajahnya feminin dan tampan dan mata bunga persiknya setengah tersenyum. Itu sudah cukup untuk membuat semua wanita jatuh cinta padanya. Dia memiliki rambut berminyak dan wajah merah muda, dan sedang minum dari cangkir batu giok. Orang lain sedang duduk di tengah aula. Gayanya sangat berbeda. Dia tampak jahat, dengan mata besar dan dada telanjang. Kulitnya berwarna perunggu dan otot-ototnya besar dan tebal di sekujur tubuhnya. Orang ini bertubuh kekar dan tinggi badannya sebanding dengan orang biasa. Auranya mendominasi dan ganas dan dia terlihat sangat kuat. Dia seperti beruang hitam yang mungkin bisa menakuti anak-anak tetangga hingga menangis. Ketika dia melihat Song Si meletakkan semangkuk besar anggur di atas meja dengan keras dan berkata dengan nada menghina, "HMPH, lagi-lagi bocah cantik. Tonghu, aku sudah duduk jauh darimu dan kamu masih mengejekku." Pemuda berpenampilan feminin di dekat jendela memandang dengan dingin. Dia jelas berselisih dengan pria kekar ini. "Aku tidak sedang membicarakanmu, Feng Yuxia. Jangan membuat asumsi yang tidak berdasar." Tonghu mencibir, "Hari ini, saya di sini untuk tidur dengan keindahan istana bulan, Liu Rusui. Kenapa kamu duduk di sini, nah? Pergilah bermain dengan seorang pria saja. Anak ini sangat cocok untukmu." Sial! Wajah Song Si menjadi gelap saat mendengar ini. Dia pria yang jujur, jadi dia tidak senang saat mendengar ini. "Kamu adalah anak laki-laki yang cantik. Seluruh keluargamu terdiri dari laki-laki cantik. Aku juga punya otot, oke? Kamu mendekati kematian." Cahaya dingin muncul di mata bunga persik Feng Yuxia dan lingkaran udara dingin muncul, menyebabkan suhu di dalam ruangan turun. "Anak cantik, berapa banyak pukulan yang bisa kamu tahan?" Tonghu mengecilkan, dan lingkaran cahaya kuning muncul. Udara tiba-tiba menjadi berat ketika ketegangan semakin mendalam. "Ayah, tolong tenangkan kedua tamuku yang terhormat. Kami tidak memiliki kapasitas untuk menahan pertempuran antara 2 murid Gua Frost Jade dan Sekte Fajra." Main yang buru-buru keluar untuk pertempuran menengahi tersebut. Takut perkelahian tersebut akan menghancurkan gedung. Tonghu menampilkan gigi kuningnya. "Baiklah, jika kamu tidak ingin kita membuat, biarkan Liu Rusui keluar dan melayaniku." Main yang tampak gelisah, Nona Suer sedang tidak enak badan dan tidak bisa bertemu semua orang untuk saat ini. "Tidak, pantatku. Saya sudah menunggu di sini selama 2 hari namun saya belum melihat satu orang pun. Apakah kamu bermain-main dengan kami?" Tonghu mengutuk. "Benar, Mei Niang. Saya baru saja tiba di kota Jinxiu dan saya pernah mendengar bahwa selebriti papan atas di sini, Nona Suer, cantik sekali. Pada akhirnya, aku bahkan tidak bisa melihatnya sekilas. Apakah kamu bermain-main dengan kami? Keluarkan dia secepatnya agar semua orang bisa melihatnya. Bukan berarti kamu akan kehilangan apapun." Untuk pertama kalinya aku mendengar gadis-gadis di tempat seperti itu tidak keluar untuk menerima tamu. Kata-kata Tonghu menarik persetujuan banyak orang, dan mereka mulai mencemooh. "Tonghu, dia adalah murid Istana Bulan, bukan pelacur. Hak apa yang dimiliki troll sepertimu untuk mendekatinya?" Feng Yuxia tampak menghina. "Feng Yuxia, siapa yang mau banci sepertimu?
Tonghu membalas dengan ekspresi percaya diri, bahkan jika Nona Suer bukan pelacur, dia masih harus mencari pendamping Dao. Selain saya, siapa lagi yang memenuhi syarat? Songxi tidak senang. Meskipun dia tahu bahwa Liu Rusue tidak bisa menghindari provokasi pria di tempat seperti itu, dia tetap merasa jijik saat melihat sekelompok pria menunggunya di sini. Selama sebulan terakhir, Liu Rusue hanya melayaninya. Naluri pose alami seorang pria membuatnya menganggap Liu Rusue sebagai miliknya. Tentu saja, dia tidak puas dengan orang-orang yang memperebutkannya. Jika Liu Rusue benar-benar direnggut, dia tidak akan berbeda dari pelacur lainnya dan tidak lagi menjadi miliknya saja. Suer sudah menjadi pendamping Dao. Suara dingin terdengar dari atas. Itu seperti mutiara dan batu giok yang jatuh di atas piring, seperti suara surga yang jatuh, membuat hati semua orang bergetar. Sesaat kemudian, atapnya menyala terang dan suara bambu mengalir terdengar. Kepingan salju menari-nari di udara dan peri berbaju putih terbang turun. Gaun sutra putih bersihnya bergoyang tertiup angin. Itu dibuat khusus dari sutra ulat sutra salju. Bahannya tipis, lembut, dan halus. Saat dikenakan oleh Liu Rusue, dia anggun seperti angsa dan agung seperti naga. Dia mengenakan sepasang sepatu bersulam hijau di kakinya yang seperti batu giok. Betisnya di bawah roknya ramping dan lurus. Sosoknya anggun dan cantik. Kulitnya putih dan tanpa cacat, seolah diukir dari batu giok suet. Penampilannya cantik dan temperamennya halus. Dia tersenyum pada Songxi. Kemunculan wanita menawan ini secara langsung membuat seluruh pria yang hadir tak mampu mengalihkan pandangan darinya. Songxi juga memuji kecantikan Liu Rusue di dalam hatinya. Dia merasa wanita ini menjadi semakin bersinar. Mungkinkah karena tingkat kultivasinya meningkat? Murid istana Yaomun sangat anggun. Mereka seperti peri, sangat berbeda dari pelacur sekte Hihuan. Tonghu tersenyum cabul, membanting meja, dan berdiri. Dia hendak mengambil sepatu bersulam yang jatuh dari langit. Liu Rusue tersenyum tipis. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya dan tangan rampingnya menjauh. Dia menghindari tangan besar itu dan mendarat dengan lembut di samping Songxi. Kakak senior Tonghu, jangan sentuh aku begitu saja. Saya benar-benar memiliki teman Dao. Saat dia berbicara, dia bersandar pada Songxi seperti burung kecil dan memeluk lengannya dengan tangan rampingnya. Keinginan, keinginan, keinginan. Banyak pasang mata yang tidak ramah segera menoleh untuk menatap Songxi. Sial. Songxi mengutuk dalam hatinya, sungguh fatal. Dia memprovokasi semua orang saat dia tiba. Tapi bukankah itu yang dia inginkan? Dia, yang tidak takut mati, namun juga perlu mengadili kematian. Mengapa dia harus peduli dengan rasa iri dan iri hati orang-orang ini? Ekspresinya setenang dia mengambil kesempatan untuk memeluk pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, Suer adalah wanitaku. Pergi mandi dan tidur. Penampilannya yang percaya diri membuat beberapa orang yang berhati-hati ragu. Anak ini sangat sombong. Dia hanya berada di alam pasca kelahiran. Hak apa yang dia miliki untuk berpura-pura di depan begitu banyak kekuatan Conate dan Ki Refinement tahap akhir? Dia mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Jika tidak, dia tidak akan begitu takut. Feng Yuxia menatap Songxi dengan penuh minat. Apakah orang ini digunakan sebagai tameng, atau apakah dia benar-benar memiliki latar belakang? Liu Rusue memandang Songxi dengan kaget. Dia hanya melakukan ini untuk mencari alasan menghalangi orang-orang ini. Dengan reputasi sekte Istana Bulan, orang-orang ini mungkin tidak berani menggunakan kekerasan. Pada akhirnya, orang ini justru memprovokasi orang-orang ini. Bukankah dia sedang mencari masalah? Memang benar, Tonghu yang pemarah meledak dan mengutuk, sialan, nak, hak apa yang kamu miliki untuk menjadi pendamping Dao Sui? Tubuh kekarnya yang tingginya lebih dari 2 meter berdiri ke depan dan aura yang menindas segera menyelamatkan Songxi. Melihat pria besar itu sedang memperhatikan, Songxi dipenuhi dengan antisipasi, kalau begitu, datang dan pukul aku sampai mati. Aku sudah lama tidak mati. Di permukaan, Songxi menghela nafas dan terlihat kesepian, aku tidak bisa menahannya jika aku terlalu tampan. Saya sangat terpesona sehingga Suer menangis dan mengganggu saya untuk menjadi pendamping Dao saya. Sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Orang ini terlalu narsis. Pria ini memang dianggap tampan di kalangan orang biasa, namun semua orang yang hadir pernah melihat orang yang lebih tampan. Dia benar-benar narsis.
Liu Rusui memutar matanya ke arah Songxi. Baiklah, ayo masuk ke kamar. Baiklah, ayo bersenang-senang dan abaikan pria besar ini. Songxi memegang tangan Liu Rusui dan berjalan ke atas dengan arogan. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Tonghu menghentikan Songxi dengan marah. Dia sangat marah hingga tidak tahan lagi. Apalagi orang ini sengaja memprovokasi dia. Songxi mencibir, kenapa? Apakah Anda menyalahkan saya karena jelek? Lihat, dia sangat cemas. Apakah dia iri padaku? Dia dipenuhi dengan antisipasi, cepat bunuh aku. Persetan dengan ibumu yang bilang aku cemburu. Tonghu mulai bergerak. Auranya meledak saat dia mengangkatnya untuk meninju kepala Songxi. Menghadapi pukulan ini, ekspresi Songxi menjadi tenang, seolah dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Faktanya, saat dia dipukul, Songxi dengan sengaja menarik kembali seluruh kekuatan dan menggunakan kepalanya untuk menerima tinju seukuran pot tanah liat milik pihak lain. Pembawaan. Udara meledak dan Songxi terbang seperti kain lap seolah-olah dia ditabrak gajah buas. Saat dia terbang mundur, pakaiannya melilit batu giok fotografi di pinggangnya. Kemudian, dia terjatuh dengan keras dan menghancurkan toko di seberang jalan hingga berkeping-keping. Ding! Kamu telah dibunuh oleh seorang yang mencengkeram dengan sebuah pukulan. Fisik 3. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 2 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Ding, selamat telah dibunuh oleh target baru. Anda memenuhi kondisi motivasi. Subsistem lotre telah diaktifkan. Jika Anda membunuh target dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Ketika Songxi berdetak sampai mati, gempa susulan menyebar jauh dan luas. Kayu pecah beterbangan kemana-mana di jalanan dan debu memenuhi langit, menakuti orang yang lewat di kemitraan untuk berteriak dan melarikan diri. Mendengar seperti itu, Big Smart membangun kembali kandang kuda tempat kereta itu berada dan memuat toko-toko yang runtuh dengan bingung. Untuk saat ini, dia tidak tahu siapa yang memukulnya begitu parah. Di sebuah restoran yang jauh, beberapa pasang mata yang saling bertatapan. Chen Ming, apakah kamu serius? Orang yang Anda temukan terlalu tidak bisa diandalkan. Dia memukul saat dia masuk? Ahem, mungkin terjadi kecelakaan. Apakah dia butuh bantuan? Lihatlah kekuatan destruktifnya. Saya pikir dia memukul sampai mati. Saya kira tidak demikian. Dia memiliki tubuh yang kokoh. Bersiaplah untuk menggantikannya. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Pada saat ini, Songxi yang telah bangkit kembali, karena aku telah berhasil dibunuh, aku akan memiliki kesempatan untuk menarik lotre jika aku membunuhmu. Dia sangat gembira dan menarik dirinya keluar dari gedung yang hancur tanpa cedera. Di dalam rumah bordil bulan baru. Semua orang sedikit terkejut dan berbisik. Apa yang sedang terjadi? Meskipun anak ini tidak memiliki banyak kemampuan, dia seharusnya memiliki beberapa artefak pelindung Dharma, bukan? Mungkinkah dia berpura-pura? Dia lemah dan tidak memiliki latar belakang apapun? Jika itu terjadi, maka dia mati sia-sia. Liu Rusui melihat ke tempat di dekatnya di mana Songxi menghilang dengan tanda dan mengerutkan kening. Kamu keterlaluan. Dia tahu bahwa Songxi tidak memiliki latar belakang yang kuat atau kekuatan yang cukup. Bahkan jika Tonghu tidak menggunakan banyak energi spiritual, dia tetap tidak akan mampu menahan pukulan dari Tonghu yang berada di pemurnian Qi tingkat ke-9 dan terdengar dalam keterampilan penempaan tubuh. Tungkunya hancur begitu saja. Belum lagi dia sudah mengembangkan perasaan terhadap Songxi, yang merupakan pria pertamanya, seiring berjalannya waktu. Untuk pertama kalinya, Liu Rusui sangat marah hingga tubuhnya gemetar tanpa sadar di depan orang luar. Seolah-olah seseorang telah menghancurkan hewan peliharaan kesayangannya. Tonghu tersenyum canggung, saya tidak mengira anak ini tidak bereaksi sama sekali. Juga tidak memiliki artefak pelindung Dharma. Dia sangat terkejut. Dia hanya ingin memberikan pelajaran dengan santai. Siapa sangka cara ini sangat efektif? Faktanya, semuanya berjalan terlalu lancar. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar menghancurkan pihak lain hanya dengan satu pukulan. Ini agak aneh. Ekspresi Min yang berubah sedikit dingin saat dia berjalan mendekat, menggoyangkan pantatnya.
Dia berkata dengan penuh arti, Tuan Tonghu, meskipun ini hanya jalan keluar dari rumah bordil bulan baru di dunia luar dan tidak ada ahli yang menjaganya, terlalu berlebihan bagimu untuk membunuh rekan Dao dari seorang di depan umum. Murid Istana Yaomun? Tonghu mengerutkan kening, dia bukan murid Istana Yaomun, kan? Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu serius? Para sahabat Dao dari murid-murid Istana Bulan Yao juga dilindungi oleh istana. Tuhan, tahukah kamu? Mei Niang juga marah. Saat Liu Rusui ingin mengandalkan rekan Dao ini untuk berhasil dalam menghancurkannya, dia memukul dan bahkan terbunuh. Bahkan jika Songxi tidak mati, dia pasti akan lumpuh. Peningkatan Liu Rusui pasti akan melambat. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali. Ahem, sungguh kecelakaan. Mengapa saya tidak menjadi pendamping Dao Sui dan menyumbangkan sejumlah XP sebagai kompensasi kepada Anda? Saat Tonghu berbicara, dia menilai Liu Rusui dengan penuh semangat. Untuk orang seperti dia yang memiliki tingkat termostat lebih tinggi dari Liu Rusui, pihak lain tidak akan mampu menyerap kekuatannya. Sangat jarang bagi Liu Rusui seseorang seperti Tonghu menerima sebagian dari pukulannya. Jika dia menyerapnya, dia bisa dengan cepat maju ke ranah Ki Refinement tahap akhir. Namun, dia menyadari bahwa Liu Rusui mengabaikan komentarnya dan memandang ke pintu dengan dia. Liu Rusui bukan satu-satunya. Yang lain juga kaget dan melihat ke arah yang sama karena terkejut. Dia berbalik dan melihat Songxi berdiri di depan pintu tanpa terluka. Ekspresinya menjadi gelap, kamu memang memiliki kemampuan. Meskipun pukulanku murni kekuatan fisik, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh ahli pasca kelahiran. Banyak orang mulai berseru. Dia sebenarnya baik-baik saja. Mungkinkah kekuatan artefak Dharma khusus yang tidak kita sadari? Bahkan jika dia belum mati, dia masih menjadi sasaran empuk bagi Tonghu. Feng Yuxia membuka matanya dan mengamati Songxi. Orang ini sangat menarik. Big Smart, yang berada di luar pintu, juga memahami bahwa Songxi telah mengalahkannya. Untungnya, dia tampak baik-baik saja. Liu Rusui berjalan ringan menuju Songxi dengan ekspresi prihatin. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dia hanya memijatku, itu saja. Saya masih bisa menahan 300 putaran lagi jika itu untuk Anda. Songxi terkekeh dan wajah Tonghu tampak menjadi gelap. Tonghu hendak mengatakan sesuatu ketika seorang pria bermata kuning muncul seperti hantu. Dia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan wajah kemerahan dan aura maskulin. Dia memandang Tonghu dengan dingin dan berkata, saya Aobai, Diaken Sekte luar Istana Yaomun. Apakah kamu masih ingin terus menimbulkan masalah sekarang karena aku ada di sini? Yo, bahkan Diaken Sekte luar ada di sini. Sepertinya Istana Yaomun juga sangat tertarik dengan tempat ini. Sedikit kisah yang melintas di mata Tonghu. Tingkat merusak orang tua ini jauh lebih dalam daripada miliknya. Dia sudah berada pada tingkat yang kuat dari Ki Refinement, yang cukup untuk mengintimidasi dia. Yang lebih penting lagi adalah motif di balik keputusan Istana Bulan untuk mengirimkan seorang anggota untuk mensurvei anggota dengan tingkat kekuasaan terendah yang mewakili sikap tertentu yang ditampilkan. Sikap Yaomun Place ini membuatnya tidak berani memilih sembarangan. Salam, Diakon Ao. Liu Rusui dan Mei Niang membungkuk dengan sopan. Ya. Kalian melakukannya dengan baik, terutama kamu. Aobai mengangguk pada Liu Rusui, kamu baru berada di sini selama sebulan dan kamu sudah berada di level kelima dari Ki Refinement. Beberapa tetua cukup puas denganmu. Liu Rusui diam-diam senang. Dipilih oleh seorang nenek moyang berarti dia memiliki masa depan yang cerah. Diakon Ao, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Energi spiritual Anda menjadi lebih kaya. Saya pikir Anda memiliki peluang untuk mencapai ranah yayasan pendirian. Feng Yuxia berjalan mendekat dan menangkupkannya. Teknik Frost Jade saudara Feng tampaknya telah mencapai level tinggi juga. Jika Anda dapat mencapai ranah yayasan pendirian, ada kemungkinan Anda dapat memadatkan tubuh roh es, yang sangat jarang terjadi. Aobai membalas salamnya. Jika budidaya membutuhkan akar spiritual untuk memulai, maka pendirian fondasi adalah meletakkan fondasi tubuh dan bertransformasi dengan ki spiritual atau metode lain untuk memadatkan fisik yang berbeda. Dari sana, seseorang dapat melampaui manusia dan menikmati umur yang sangat panjang. Fisik bagian menjadi beberapa tingkatan. Badan roh dianggap sebagai eksistensi terbaik di antara berbagai fisik.
Mereka jauh lebih kuat daripada harta fisik lainnya. Itu sulit. Saya sudah puas bisa memadatkan tubuh es. Feng Yuxia berkata dengan getir. Bagaimana tubuh roh bisa begitu mudah dipadatkan? Song Si tercengang. Tubuh Dharma. Tubuh roh? Bagi seorang pemula seperti dia, itu adalah keberadaan yang benar-benar asing. Swear, menurutku kita harus pergi tidur dan tidak mengganggu mereka untuk bertemu satu sama lain. Song Si berbisik dan menarik Liu Rusui ke dalam kamar. Untuk sesaat, banyak iri dan cemburu terlihat di aula. Berpikir bahwa tangan yang halus dan menawan seperti peri dari 9 surga akan disentuh oleh orang ini, mereka semua merasa sangat marah di dalam hati. Menarik, Ao Bai melihat latar belakang Song Si. Dia mengetahui identitas dan latar belakang Tungku ini. Untuk bisa beristirahat begitu tenang di depan banyak orang, temperamennya tidak buruk. Diakon Ao, saya ingin tahu dari mana asal rekan Dao murid sekte Anda ini? Tong Hu bertanya dengan marah. Diakon Ao tersenyum tipis, tidak peduli apa latar belakangnya, dia dianggap sebagai anggota istana Yaomun sekarang. Memilih Anda tidak bertindak gegabah. HMPH, aku akan menyelidikinya sendiri. Tong Hu berbalik dan kembali ke meja. Dia kemudian penghuni bawahannya untuk menyelidiki latar belakang Song Si. Namun, Feng Yuxia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak banyak bicara dan berjalan ke jendela bersama Ao Bai untuk melanjutkan percakapan. Song Si menarik Liu Rusui ke dalam kamar. Dia memeluk tubuh lembutnya dan berbisik ke telinga, Swear, apa yang mereka maksud dengan menyulap tubuh Dharma dan jiwa? Aku tahu kamu akan menanyakan hal itu padaku. Aku baru saja melihat rasa ingin tahu yang kuat di matamu. Liu Rusui mengeluarkan sebuah buku kuning kuno yang tebal dengan beberapa kata besar tertulis di atasnya. Ensiklopedia Landasan Budidaya. Inilah yang dibaca Swear ketika dia berumur 5 tahun. Ini berisi semua jenis pengetahuan dasar budidaya. Karena tidak ada gunanya sekarang, saya akan memberikannya kepada Anda. Liu Rusui tersenyum, tubuh Dharma dan tubuh jiwa berhubungan dengan fisik. Mereka juga terlibat dalam tahap pendirian yayasan. Inilah nama dan tingkatan fisik yang perlu dikembangkan untuk mencapai ranah yayasan pendirian dan menaiknya di masa depan. Secara umum, mereka terbagi menjadi tubuh harta karun, tubuh Dharma, dan tubuh roh. Semakin baik fisiknya, semakin kuat fondasinya dan semakin besar potensi Anda. Jadi begitu. Song Si tercerahkan. Pandangannya terlihat pada manual, saya tidak membayangkan dunia ini memiliki pemahaman menyeluruh tentang peretas. Mereka bahkan memiliki panduan pengetahuan dasar yang komprehensif. Song Si buru-buru membuka katalog dan mencari berdasarkan fisiknya. Segera, dia menjawab. Akar roh, tubuh harta karun, tubuh Dharma, tubuh roh, tubuh ilahi, tubuh suci. Sebenarnya ada banyak tingkatan. Selanjutnya ada fisik conate dan postnatal. Spirit root sebenarnya hanyalah conate talent dasar. Song Si mendecakkan lidahnya dengan heran. Buku ini membuka matanya. Ya. Liu Rusui tersenyum main-main, menampilkan gigi peraknya yang indah dan rapi. Dia melanjutkan, akar spiritual adalah landasan bagi semua pemikiran untuk maju dalam jalur besar inovatif. Dengan landasan ini, mereka dapat mengembangkan dan menumbuhkan anakan seperti badan harta karun, badan Dharma, dan badan roh. Mendengar analogi seperti itu, Song Si menyentuh perut rata dan halus Liu Rusui, saya mengerti. Jadi inilah akarnya dan setelah menyebar keluar, itu akan menjadi fisiknya. Hehe, bisa dibilang begitu. Liu Rusui tersenyum genit karena rasa gatalnya. Dia melingkarkan lengannya di leher Song Si dan berkata, inti dari berbagai fisik adalah untuk terus memperkuat diri sendiri. Jika kekuatan akar roh berubah menjadi seluruh tubuh, itu akan menjadi tubuh roh. Hanya sebagian besar penggarap pendirian yayasan tidak dapat mencapai tingkat ini. Lalu fisik apa yang ingin disampaikan oleh Swear? Song Si bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Rusui mencondongkan tubuhnya ke dekat pipi Song Si dan menimbulkan nafas yang harum. Dia berkata dengan ekspresi terpesona, saya sangat berhasrat dan ingin memadatkan tubuh roh. Tuan muda, apakah Anda bersedia membantu saya? Tentu saja, aku akan bersedia bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Song Si tersedak. Hidupnya adalah yang paling tidak berharga. Dia bisa kehilangannya kapan saja dia mau. Namun, dia tidak akan melakukan itu. Motif wanita ini sejak awal tidak murni.
Dia tidak bisa memberikan ketulusan apapun padanya dan membiarkannya menghisapnya sampai mati. Liu Rusui memandang Song Si dengan bingung. Mata pria ini jernih dan tidak terlihat sama sekali. Dia tiba-tiba muncul. NVLBN, surga bagi kutu buku dan pemimpi. Dalam keluarga dibesarkan tempat dia dibesarkan, lalu di antara mereka yang tidak egois. Apakah pria ini benar-benar rela mengorbankan nyawanya untuk membantu? Mengapa? Apakah kamu tertarik? Apakah kamu jatuh cinta padaku sekarang? Song Si tertawa di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium Liu Rusui, tapi kamu adalah seorang pelacur. Kamu tidak bisa jatuh cinta. PFFT, kapan aku menjadi pelacur? Suer hanya datang ke sini untuk berlatih di dunia fana. Dia hanya pernah mengalami satu pria, yaitu kamu saja. Liu Rusui memutar matanya ke arah Song Si. Kalau begitu kuharap aku orang terakhirmu. Song Si mencubit wajah Liu Rusui, aku masih belum tahu di tingkat mana akar spiritualmu. Itu adalah akar spiritual yang bermutu tinggi. Jika tidak, Suer tidak akan terlalu percaya diri dalam memadatkan tubuh roh. Liu Rusui bersandar di dada Song Si dan berkata dengan malas. Kenapa? Song Si tahu ada sesuatu yang rumit. Akar spiritual menentukan batas atas bakat seseorang dan juga mempengaruhi kualitas kondensasi fisik seseorang selama pendirian yayasan. Seringkali, akar spiritual tingkat rendah hanya dapat memadatkan tubuh harta karun, akar spiritual tingkat menengah memadatkan tubuh dharma sedangkan akar spiritual tingkat tinggi seperti saya memiliki peluang besar untuk memadatkan tubuh roh. Liu Rusui merasa bangga dengan kelembutannya. Akar spiritual tingkat tinggi dan akar spiritual S adalah satu dari 100 di antara penggarap abadi. Mereka adalah orang-orang jenius sejati. Bagaimana dengan yang terbaik? Song Si melirik ke tingkat akar spiritual. Ada juga akar spiritual kelas atas di atasnya. Itu akan memberikan peluang tertentu untuk mengembangkan tubuh dewa. Liu Rusui berkata tanpa basa-basi, keberadaan seperti itu hanya ada satu di antara sejuta. Mereka adalah keturunan inti dari sekte dan klan utama. Baiklah. Song Si tenggelam dalam pikirannya saat dia membolak-balik buku. Ketika dia melihat beberapa informasi baru, tatapannya berhenti ketika dia berkata dengan terkejut, mengapa tubuh roh memiliki level Chonate? Maksudnya itu apa? Mereka adalah anomali dalam keberadaan, segelintir orang terpilih yang memiliki hak asasi yang luar biasa. Nenek moyang mereka biasanya merupakan mercusuar kekuatan, membuat mereka menjadi ras yang berbeda. Namun jujur saja, mereka bukanlah tipe orang yang sering bergaul dengan Anda dan saya setiap hari. Liu Rusui mengerutkan bibirnya. Saya mendengar bahwa keluarga kekaisaran kian besar dan tempat suci di istana Moonrise memilikinya, tetapi semuanya adalah legenda. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Oh, jadi ini semua tentang nenek moyang. Song Si tidak bisa tidak memikirkan kata-kata, seperti ayah seperti anak laki-laki, seperti ibu seperti anak perempuan. Belum tentu. Hal ini berkaitan dengan garis keturunan. Beberapa keluarga yang kurang kuat mungkin juga dapat membangkitkan tubuh roh mereka atau bahkan tubuh ilahi. Pada titik ini, Liu Rusui memutar tubuhnya, jangan tanya lagi, oke, kamu sudah menyentuhku sampai aku lemah. Apakah kamu tidak akan membiarkan aku menghisapnya? Kemudian saya akan berkultivasi dan belajar pada saat yang bersamaan. Anda adalah guru saya untuk perjalanan pemula saya menuju jalur kultivasi. Song Si menyeringai dan berubah menjadi binatang buas. Kalau begitu, pertama-tama saya akan memeriksa pencapaian kultivasi Anda dari 2 hari terakhir. Liu Rusui tersenyum menawan dan menurunkan kerudung di samping tempat tidur. Pakaiannya menghilang. Song Si merasakan kekuatan isap muncul dari tubuh Liu Rusui. Dan 9 energi sejati di tubuhnya berfluktuasi. Dibandingkan dengan terakhir kali energi yang bocor tak terkendali, kali ini, dia menyadari bahwa kekuatannya sangat kental dan kuat. Selama dia tidak mau, pihak lain tidak bisa menyerapnya sama sekali. Tanpa mengungkapkan latar belakangnya, ia mengedarkan teknik budidayanya dan dengan sengaja melepaskan segumpal energi sejati. Segera, wajah Liu Rusui memerah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru, sungguh kekuatan yang murni. Apakah teknik penyempurnaan yang Anda telah mencapai tahap pemula begitu cepat? Itu bukan masalah besar. Song Si mengerucutkan bibirnya. Jika dia mengatakan bahwa tingkat kultivasinya saat ini telah melampaui miliknya, wanita ini mungkin akan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata.
Haha, jadi dia adalah anak boros dari keluarga Bobrok yang kebetulan memiliki akar spiritual dan dipilih oleh Liu Rusue. Saya pikir dia adalah murid dari beberapa keluarga kultivasi. Di lobi rumah bordil Bulan Baru, Tong Hu, yang telah menyelidiki latar belakang Song Si, tertawa dengan nada meremehkan. Dia tidak merendahkan suaranya. Sebaliknya, dia sengaja berbicara dengan keras. Seketika, semua orang yang hadir mengetahui latar belakang Song Si. Anak ini benar-benar membuat kita takut. Saya pikir dia berasal dari sekte atau keluarga kultivasi. Ekspresi banyak orang berubah menjadi jelek. Tong Hu meneguk semangkuk anggur dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sialan, keluarga Song milik anak laki-laki cantik ini akan dimusnahkan oleh seorang penggarap jahat yang tidak bermutu. Dia masih punya mood untuk tidur dengan wanita yang aku targetkan. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada seorang pria berpakaian hitam di sudut. Tuo Balin, sebagai anggota kultus setan langit, kamu pasti mengenal beberapa orang dari sana. Apakah kamu kenal dengan Heidusi? Saya tidak. Suara yang terakhir terdengar seram, jika kamu ingin bertarung, pergilah sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. HMPH, memikirkan wanita yang kusuka dan laki-laki cantik tidur bersama, aku tidak tertarik untuk duduk di sini lagi. Tong Hu membanting meja dan melirik dingin ke atas sebelum berbalik untuk pergi. Sial, aku sudah menunggu selama 2 hari, tapi aku belum mendapatkan satu ciuman pun. Nyonya, beri aku gadis kelas 2 untuk melampiaskan amarahku. Beberapa berdiri dan pergi, sementara yang lain beralih ke gadis lain untuk diajak tidur. Segera, tidak ada seorang pun di aula. Feng Yuxia memandang sipir di seberangnya. Diakon Nao, rekan Dao muridmu mungkin dalam bahaya. Adalah normal bagi laki-laki untuk memperebutkan perempuan. Ini adalah kesempatan bagus untuk melatih kemampuannya. Ao Bai tidak peduli. Dia tahu bahwa Song Si hanyalah sebuah tungku dan belum menjadi rekan Dao sejati Liu Rusue. Bagi para murid Istana Bulan, kecemburuan semacam ini terlalu umum. Ini semua adalah masalah sepele. Bersaing untuk wilayah kota Silken dan bibit abadi adalah hal yang paling penting. Feng Yuxia berkata sambil tersenyum, berbagai sekte telah menderita sejak lama. Mereka tidak mengizinkan kami menerima murid begitu saja dan mengajarkan Dao. Sekalipun kami menerimanya, kami harus mendaftarkannya. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin menjaga perdamaian di dunia, namun kenyataannya, mereka ingin melindungi kekuasaan mereka. Pada akhirnya, ini baru 2000 tahun tetapi sekarang masih sangat kacau. Saudara Feng, kamu terlalu banyak berpikir. Istana Bulan hanya ingin memastikan bahwa rumah bordil Bulan Baru tidak akan hancur dalam kekacauan. Kami tidak akan melanggar hukum kekaisaran kian besar di permukaan. Ao Bai terkekeh. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda satu. Risiko berperang secara terbuka melawan kekaisaran saat ini tidaklah kecil. Istana Bulan memiliki bisnis besar dan berhubungan dengan istana kekuasaan, jadi tentu saja tidak perlu terburu-buru. Sekte kecil seperti kami tidak dapat melakukan apa yang Anda lakukan. Feng Yuxia mengangkat secangkir anggur, jangan banyak bicara. Saya harus melihat-lihat kota untuk melihat apakah ada bibit yang cocok untuk gua Frost Jade saya. Saya harus membantu sekte merekrut beberapa murid lagi sehingga saya dapat melindungi diri saya sendiri selama kekacauan. Dengan itu, dia melompat keluar jendela dan menghilang di malam hari dalam sekejap mata. Ya. Liu Rusue tersenyum main-main, menampilkan gigi peraknya yang indah dan rapi. Dia melanjutkan, akar spiritual adalah landasan bagi semua pemikiran untuk maju dalam jalur besar inovatif. Dengan landasan ini, mereka dapat mengembangkan dan menumbuhkan anakan seperti badan harta karun, badan dharma, dan badan roh. Mendengar analogi seperti itu, Song Si menyentuh perut rata dan halus Liu Rusue, saya mengerti. Jadi inilah akarnya dan setelah menyebar keluar, itu akan menjadi fisiknya. Hehe, bisa dibilang begitu. Liu Rusue tersenyum genit karena rasa gatalnya. Dia melingkarkan lengannya di leher Song Si dan berkata, inti dari berbagai fisik adalah untuk terus memperkuat diri sendiri. Jika kekuatan akar roh berubah menjadi seluruh tubuh, itu akan menjadi tubuh roh. Hanya sebagian besar penggarap pendirian yayasan tidak dapat mencapai tingkat ini. Lalu fisik apa yang ingin disampaikan oleh Suer? Song Si bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Rusue mencondongkan tubuhnya ke dekat pipi Song Si dan menimbulkan nafas yang harum. Dia berkata dengan ekspresi terpesona, saya sangat berhasrat dan ingin memadatkan tubuh roh.
Tuan muda, apakah Anda bersedia membantu saya? Tentu saja, aku akan bersedia bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Song Si tersedak. Hidupnya adalah yang paling tidak berharga. Dia bisa kehilangannya kapan saja dia mau. Namun, dia tidak akan melakukan itu. Motif wanita ini sejak awal tidak murni. Dia tidak bisa memberikan ketulusan apapun padanya dan membiarkannya menghisapnya sampai mati. Liu Rusui memandang Song Si dengan bingung. Mata pria ini jernih dan tidak terlihat sama sekali. Dia tiba-tiba muncul. NVLBN, surga bagi kutu buku dan pemimpi. Dalam keluarga dibesarkan tempat dia dibesarkan, lalu di antara mereka yang tidak egois. Apakah pria ini benar-benar rela mengorbankan nyawanya untuk membantu? Mengapa? Apakah kamu tertarik? Apakah kamu jatuh cinta padaku sekarang? Song Si tertawa di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium Liu Rusui, tapi kamu adalah seorang pelacur. Kamu tidak bisa jatuh cinta. PFFT, kapan aku menjadi pelacur? Suer hanya datang ke sini untuk berlatih di dunia fana. Dia hanya pernah mengalami satu pria, yaitu kamu saja. Liu Rusui memutar matanya ke arah Song Si. Kalau begitu kuharap aku orang terakhirmu. Song Si mencubit wajah Liu Rusui, aku masih belum tahu di tingkat mana akar spiritualmu. Itu adalah akar spiritual yang bermutu tinggi. Jika tidak, Suer tidak akan terlalu percaya diri dalam memadatkan tubuh roh. Liu Rusui bersandar di dada Song Si dan berkata dengan malas. Kenapa? Song Si tahu ada sesuatu yang rumit. Akar spiritual menentukan batas atas bakat seseorang dan juga mempengaruhi kualitas kondensasi fisik seseorang selama pendirian yayasan. Seringkali, akar spiritual tingkat rendah hanya dapat memadatkan tubuh harta karun, akar spiritual tingkat menengah memadatkan tubuh dharma sedangkan akar spiritual tingkat tinggi seperti saya memiliki peluang besar untuk memadatkan tubuh roh. Liu Rusui merasa bangga dengan kelembutannya. Akar spiritual tingkat tinggi dan akar spiritual S adalah 1 dari 100 di antara penggarap abadi. Mereka adalah orang-orang jenius sejati. Bagaimana dengan yang terbaik? Song Si melirik ke tingkat akar spiritual. Ada juga akar spiritual kelas atas di atasnya. Itu akan memberikan peluang tertentu untuk mengembangkan tubuh dewa. Liu Rusui berkata tanpa basa-basi, keberadaan seperti itu hanya ada 1 di antara sejuta. Mereka adalah keturunan inti dari sekte dan klan utama. Baiklah, Song Si tenggelam dalam pikirannya saat dia membolak-balik buku. Ketika dia melihat beberapa informasi baru, tatapannya berhenti ketika dia berkata dengan terkejut, mengapa tubuh roh memiliki level Chonate? Maksudnya itu apa? Mereka adalah anomali dalam keberadaan, segelintir orang terpilih yang memiliki hak asasi yang luar biasa. Nenek moyang mereka biasanya merupakan mercusuar kekuatan, membuat mereka menjadi ras yang berbeda. Namun jujur saja, mereka bukanlah tipe orang yang sering bergaul dengan Anda dan saya setiap hari. Liu Rusui mengerutkan bibirnya. Saya mendengar bahwa keluarga kekaisaran kian besar dan tempat suci di Istana Moonrise memilikinya, tetapi semuanya adalah legenda. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Oh, jadi ini semua tentang nenek moyang. Song Si tidak bisa tidak memikirkan kata-kata, seperti ayah seperti anak laki-laki, seperti ibu seperti anak perempuan. Belum tentu. Hal ini berkaitan dengan garis keturunan. Beberapa keluarga yang kurang kuat mungkin juga dapat membangkitkan tubuh roh mereka atau bahkan tubuh ilahi. Pada titik ini, Liu Rusui memutar tubuhnya, jangan tanya lagi, oke? Kamu sudah menyentuhku sampai aku lemah. Apakah kamu tidak akan membiarkan aku menghisapnya? Kemudian saya akan berkultivasi dan belajar pada saat yang bersamaan. Anda adalah guru saya untuk perjalanan pemula saya menuju jalur kultivasi. Song Si menyeringai dan berubah menjadi binatang buas. Kalau begitu, pertama-tama saya akan memeriksa pencapaian kultivasi Anda dari 2 hari terakhir. Liu Rusui tersenyum menawan dan menurunkan kerudung di samping tempat tidur. Pakaiannya menghilang. Song Si merasakan kekuatan isap muncul dari tubuh Liu Rusui, dan 9 energi sejati di tubuhnya berfluktuasi. Dibandingkan dengan terakhir kali energi yang bocor tak terkendali, kali ini, dia menyadari bahwa kekuatannya sangat kental dan kuat. Selama dia tidak mau, pihak lain tidak bisa menyerapnya sama sekali. Tanpa mengungkapkan latar belakangnya, ia mengedarkan teknik budidayanya dan dengan sengaja melepaskan segumpal energi sejati. Segera, wajah Liu Rusui memerah.
Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru, sungguh kekuatan yang murni. Apakah teknik penyempurnaan yang Anda telah mencapai tahap pemula begitu cepat? Itu bukan masalah besar. Songsi mengerucutkan bibirnya. Jika dia mengatakan bahwa tingkat kultivasinya saat ini telah melampaui miliknya, wanita ini mungkin akan terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Haha, jadi dia adalah anak boros dari keluarga bobrok yang kebetulan memiliki akar spiritual dan dipilih oleh Liu Rusue. Saya pikir dia adalah murid dari beberapa keluarga kultivasi. Di lobi rumah bordil Bulan Baru, Tong Hu, yang telah menyelidiki latar belakang Songsi, tertawa dengan nada meremehkan. Dia tidak merendahkan suaranya. Sebaliknya, dia sengaja berbicara dengan keras. Seketika, semua orang yang hadir mengetahui latar belakang Songsi. Anak ini benar-benar membuat kita takut. Saya pikir dia berasal dari sekte atau keluarga kultivasi. Ekspresi banyak orang berubah menjadi jelek. Tong Hu meneguk semangkuk anggur dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sialan, keluarga Song milik anak laki-laki cantik ini akan dimusnahkan oleh seorang penggarap jahat yang tidak bermutu. Dia masih punya mood untuk tidur dengan wanita yang aku targetkan. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada seorang pria berpakaian hitam di sudut. Tuo Balin, sebagai anggota kultus setan langit, kamu pasti mengenal beberapa orang dari sana. Apakah kamu kenal dengan Heidusi? Saya tidak. Suara yang terakhir terdengar seram, jika kamu ingin bertarung, pergilah sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. HMPH, memikirkan wanita yang kusuka dan laki-laki cantik tidur bersama, aku tidak tertarik untuk duduk di sini lagi. Tong Hu membanting meja dan melirik dingin ke atas sebelum berbalik untuk pergi. Sial, aku sudah menunggu selama 2 hari, tapi aku belum mendapatkan satu ciuman pun. Nyonya, beri aku gadis kelas 2 untuk melampiaskan amarahku. Beberapa berdiri dan pergi, sementara yang lain beralih ke gadis lain untuk diajak tidur. Segera, tidak ada seorang pun di aula. Feng Yuxia memandang sipir di seberangnya. Diakon Nao, rekan dao muridmu mungkin dalam bahaya. Adalah normal bagi laki-laki untuk memperebutkan perempuan. Ini adalah kesempatan bagus untuk melatih kemampuannya. Ao Bai tidak peduli. Dia tahu bahwa Songsi hanyalah sebuah tungku dan belum menjadi rekan dao sejati Liu Rusue. Bagi para murid Istana Bulan, kecemburuan semacam ini terlalu umum. Ini semua adalah masalah sepele. Bersaing untuk wilayah kota Silken dan bibit abadi adalah hal yang paling penting. Feng Yuxia berkata sambil tersenyum, berbagai sekte telah menderita sejak lama. Mereka tidak mengizinkan kami menerima murid begitu saja dan mengajarkan dao. Sekalipun kami menerimanya, kami harus mendaftarkannya. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin menjaga perdamaian di dunia, namun kenyataannya, mereka ingin melindungi kekuasaan mereka. Pada akhirnya, ini baru 2000 tahun tetapi sekarang masih sangat kacau. Saudara Feng, kamu terlalu banyak berpikir. Istana Bulan hanya ingin memastikan bahwa rumah bordil Bulan Baru tidak akan hancur dalam kekacauan. Kami tidak akan melanggar hukum kekaisaran kian besar di permukaan. Ao Bai terkekeh. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda satu. Risiko berperang secara terbuka melawan kekaisaran saat ini tidaklah kecil. Istana Bulan memiliki bisnis besar dan berhubungan dengan istana kekuasaan. Jadi tentu saja tidak perlu terburu-buru. Sekte kecil seperti kami tidak dapat melakukan apa yang Anda lakukan. Feng Yuxia mengangkat secangkir anggur, jangan banyak bicara. Saya harus melihat-lihat kota untuk melihat apakah ada bibit yang cocok untuk gua Frost Jade saya. Saya harus membantu sekte merekrut beberapa murid lagi sehingga saya dapat melindungi diri saya sendiri selama kekacauan. Dengan itu, dia melompat keluar jendela dan menghilang di malam hari dalam sekejap mata. Setelah mengenakan pakaiannya dan meninggalkan seorang wanita yang kenyang, Songsi pergi dengan membawa buku tebal itu. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal. Melalui buku dasar ini, dia telah sepenuhnya berubah dari seorang pemula budidaya menjadi magang budidaya. Ia memiliki pemahaman awal tentang pengetahuan dasar budidaya, seperti pembagian alam budidaya, kategori budidaya, pembedaan berbagai objek luar, dan sistem mata uang budidaya. Dunia yang awalnya samar-samar telah membuka pintunya, mengungkapkan hal-hal yang jauh lebih rumit dan sejahtera dari yang ia bayangkan. Dunia ini sebenarnya sangat beragam dan dinamis. Ada berbagai macam orang dari semua lapisan masyarakat. Semua jenis sekte yang mengejar keabadian dan terlebih lagi saya sudah abadi.
Mata Songsi dalam dan dia tersenyum saat dia melihat matahari pagi di luar. Matanya berbinar saat dia menghela nafas panjang. Dia berpikir dalam hati, kalau begitu, aku akan berusaha untuk tidak bertindak seusiaku sebagai makhluk abadi. Lagi pula, hanya karena aku belum mati bukan berarti aku belum tua. Di dunia di mana terdapat begitu banyak kekhawatiran, mati karena usia tua adalah cara yang paling kejam. Tuan Muda Song, Mei yang berjalan mendekat dengan langkah seperti kucing. Dia masih memiliki pesonanya dan tersenyum manis, sepertinya tubuh Tuan Muda semakin kuat. Bahkan Nona Suer tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Songsi mengangkat kepalanya dengan bangga. Ini adalah suatu kebanggaan yang unik bagi pria. Tuan Muda memang berbakat, tapi tidak peduli seberapa bagus dia di kasur, dia tidak akan banyak membantu dalam pertarungan sesungguhnya. Mei Niang menyiratkan sesuatu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Songsi bisa mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Mei Niang. Tuan Muda, Tonghu yang Anda sakiti kemarin sangat memusuhi Anda. Kemungkinan besar dia akan menyerang Anda. Jika tidak perlu, sebaiknya Tuan Muda tidak meninggalkan rumah bordil bulan baru jika hidupmu dalam bahaya. Mei Niang mengingatkannya dengan serius. Hidupku dalam bahaya? Songsi malah menjadi bersemangat. Ini adalah hal yang bagus. Dia harus keluar sekarang. Dia mengerucutkan bibirnya, orang ini benar-benar pembunuh. Dia masih ingin membunuhku. Tuan Muda, dunia tidak senyaman dunia sekuler. Ada juga hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Mei Niang tersenyum pahit. Dia merasa Songsi tidak mengetahui kekejaman dunia kultivasi. Dia melanjutkan, dunia kultivasi adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ada banyak orang yang akan membunuhmu hanya karena mereka tidak menyukaimu. Bahkan ada orang yang dibunuh karena dianggap bermusuhan saat melirik orang lain. Bukankah itu berarti siapapun yang berkuasa menentukan hidup dan mati orang lain? Songsi mengejek. Itu benar. Tanpa perlindungan, para pembudidaya bisa mati dengan mudah. Mei Niang mengangguk, itulah mengapa Tuan Muda Song sebaiknya tetap di sini. Meskipun rumah bordil bulan baru hanyalah tempat suci di luar istana Bulan Yao, dengan adanya sipir di sini, itu sudah cukup untuk mengintimidasi beberapa orang. Aku pulang saja. Dengan adanya orang-orang dari divisi pembunuh iblis, aku tidak percaya dia masih berani menyerang. Songsi tidak peduli. Faktanya, dia tidak sabar menunggu pria itu bergerak. Mei Niang sedikit terdiam. Setelah banyak bicara, kenapa kamu begitu keras kepala? Bukankah lebih baik tetap di sini dengan patuh dan tidur dengan Liu Rusue? Jika Anda mendapat perlindungan dan Liu Rusue menyerap kekuatan, tidak ada yang akan rugi. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Dia membuat bujukan terakhirnya, masih ada jarak antara rumah bordil bulan baru dan rumah Tuan Muda Song. Tidak perlu membujukku. Bagaimana orang sepertiku bisa bersembunyi seperti kura-kura? Songsi melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku sudah menerima pukulan darinya. Kekuatan orang besar itu biasa saja. Saya tidak bisa menang, tapi tidak masalah bagi saya untuk bertahan dari serangannya. Mei Niang terdiam, Tuan Muda, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Dia bahkan tidak menggunakan artefak Dharma miliknya. Aku juga tidak. Songsi mengangkat bahu, aturlah sesuatu untuk aku makan. Aku akan pergi setelah aku kenyang. Baiklah. Mei Niang mengangguk tak berdaya dan berjalan untuk menginstruksikan para pelayan menyiapkan sarapan untuk Songsi. Songsi berteriak di luar, Big Smart, ayo makan. Oke. Mendengar mereka akan makan, Big Smart segera berlari masuk. Saat Mei Niang melihat Big Smart dan merasakan auranya, dia terkejut. Tuan Muda Song, pengawalmu telah mencapai alam Chonate. Iya, apa masalahnya? Songsi melangkah menuju ruang makan. Penjagamu sudah berusia 30-an dan vitalitasnya akan menurun. Sangat jarang untuk menerobos pada saat ini. Mei Niang memuji. Memerangi budidaya jauh lebih sulit daripada budidaya abadi. Itu lebih mengandalkan kerja keras sendiri daripada bakat. Dia secara kasar memahami dari mana kepercayaan Songsi berasal. Dengan penjaga Chonate, memang jauh lebih aman. Sangat cerdas, Mei Niang memujimu. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini? Songsi tersenyum jahat pada Big Smart saat dia berbalik untuk memasuki ruangan lain untuk makan.
Big Smart melihat Mei Niang yang menggerahkan dan menawan sedang mengamatinya dengan matanya. Wajahnya agak merah, dan postur tubuhnya malu-malu, seperti gadis kecil pemalu. Dia berkata dengan malu-malu, "Mei Niang, kamu menyanjungku. Saya mengandalkan kebaikan dan pengajaran tuan muda." Penjaga Liu sangat rendah hati. Ambang batas Marshal Dao Chonnate ini tidak sederhana. Setelah Anda melewatinya, itu setara dengan melangkah ke jalan abadi sebagai manusia fana. Anda tidak hanya dapat hidup selama 3 dekade, tetapi kekuatan tempur Anda bahkan lebih kuat dari kami para kultivator. Mei Niang memutar tubuhnya dan berjalan mendekat. Dia menarik Big Smart dan berkata, "Ayo, Mei Niang harus bersulang untuk penjaga Liu beberapa cangkir anggur untuk memberi selamat padamu karena telah mencapai ranah Chonnate." Dipeluk oleh sepasang kekasih yang lembut, Big Smart yang hampir tidak pernah menyentuh seorang wanita pun merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Wajahnya memerah dan tubuhnya menegang. Hal ini membuat Mei Niang terkikik menawan, sambil berpikir bahwa pria ini cukup menarik. Song Si, yang sedang makan dan minum, tidak bisa menahan tawa ketika melihat rasa malu Big Smart. "Hahaha, pintar besar, sudah waktunya kamu merasakan selera seorang wanita." Mei Niang ini bukanlah pilihan yang buruk. Dari akal sehatnya, Mei Niang mungkin berada di tingkat ke-6 penyempurnaan Qi. Dia bisa dianggap ahli tersembunyi. Sebelumnya, dia tidak cukup kuat dan tidak menyadari kekuatan tersembunyinya. "Aku hanya takut pengawal Liu akan meremehkan bunga layu ini." Mei Niang memandang Big Smart dengan penuh arti. Sebenarnya dia juga menginginkan Big Smart. Sejauh yang dia tahu, teknik budidaya pria ini istimewa. Selain itu, ia telah mempertahankan tubuh yang murni selama lebih dari 30 tahun. Sekarang dia telah menerobos ke alam Chonnate pure yang Qi di tubuhnya benar-benar murni. Jika dia memberinya sedikit, itu pasti akan membantunya menerobos kemacetan dan melangkah ke ranah penyempurnaan Qi tahap akhir. Tidak. Tidak, mengapa aku membencimu? Selama kamu tidak keberatan kalau aku begitu kekar. Saat dia tergagap dengan ketakutan, Big Smart sangat gugup hingga tulangnya terasa lemas. "Ya, aku sangat menyukaimu." Mei Niang menghembuskan napas kesal ke arah Big Smart, membuat napasnya menjadi lebih cepat. Untungnya, Big Smart memiliki pengendalian diri yang baik. Ketika dia melihat makanan itu, nafsu makannya mengalahkan nafsunya. Dia buru-buru melepaskan diri dari Mei Niang dan terbatuk, "Mau kemana nanti, tuan muda?" "Tentu saja aku akan kembali ke rumah. Saya tidak bisa tinggal di tempat ini selamanya." Song Si menggigit dagingnya dan mengerutkan kening. "Mengapa daging ini terasa begitu hambar dan tidak berasa? Saya kira tidak demikian. Ini adalah daging sapi kelas terbaik." Mei Niang mencicipinya, rasanya masih sama seperti dulu. "Tuan muda, apakah Anda begitu lelah sehingga selera Anda terpengaruh? Saya juga merasa daging ini tidak selezat dulu. Itu seharusnya karena kita lebih kuat. Rezeki biasa kurang efektif untuk tubuh kita." Big Smart menjelaskan alasannya.